berikan waktu dan tempat kepada Kang Naswa untuk memberikan materi. Kepada Kang Naswa, waktu dan tempat dipersilahkan. Siap, silakan Kang. Oke, terima kasih Kang Deva ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah ya bisa silaturahmi untuk yang pertama kali ya bagi teman-teman semua yang ada di grup 11 ya sekarang ini ya, grup 11 Amerta Property. Nah, kita malam ini akan belajar banyak insya Allah ya, kita berbagi sedikit ke teman-teman semua tentang dunia properti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasuha Al-Huda, biasa dipanggil Kang Nasuha kalau di sini ya, karena di sini kita base-nya di Bogor, Sunda gitu, ada ituan Sunda gitu ya. Jadi dipanggil Kang Nasuha bisa, atau Mas Nasuha juga bisa gitu. Nah, teman-teman semua nih, perkenalkan ya, saya berproperti dari tahun 2012 ya, 2012 sampai sekarang, kemudian di Amerta ini kurang lebih sekitar dari tahun 2016-2017 awal ya, kita sudah kurang lebih ya sekitar 6 sampai 7 tahun lah, 6 sampai 7 tahun berkecimpung di dunia properti dan mengkonsepkan sebuah cara yang nanti kita akan bagikan ke teman-teman pada malam hari ini. Nah, mudah-mudahan teman-teman berkenan dan semoga ilmunya bermanfaat dan bisa menjadi jalan rezeki bagi teman-teman semua. Saya izin share presentasi dia. Jadi kita nih akan sampaikan teman-teman semua ya. Jadi ada materinya agak lumayan padat. Oh iya, materinya agak lumayan padat ya. Jadi kita ada beberapa hal yang dibahas. Pertama tentang mindset, kemudian mengenai mindset, kemudian pola jualan properti, pola mungkin teman-teman belum tahu gitu. Kemudian pola jual properti yang menghasilkan, yang mudah dijualkan ya, yang mudah dijualkan baik itu dari teman-teman dari rumah. Nah, tadi saya lihat ada juga yang dari luar kota ya, dari Tasik, dari Cirebon ya, Bandung ya, ada yang dari Bandung juga gitu. Nah, itu jadi teman-teman agak walaupun jauh ya properti yang kita jualkan nanti di daerah Bogor, tapi teman-teman masih bisa untuk closing gitu. Bagaimana caranya nanti kita akan bahas sama-sama. Kemudian nanti ada juga mengenai ini ya, cara-cara seperti apa, cara-cara teknisnya, teman-teman bagaimana bisa closing, bagaimana bisa menghasilkan, itu akan dibahas juga sampai terakhir. Nanti ada juga pengumuman tentang giveaway senilai jutaan rupiah yang bisa teman-teman ambil kesempatannya, yang mudah-mudahan teman-teman yang nanti akan mendapatkan hasilnya. Nah, kita langsung aja nih, kita akan ke materi cara mudah closing banyak di properti meski baru pemula. Nah, mungkin di sini hampir 70 atau 80% teman-teman semua ini adalah pemula di properti ya. Walaupun ada juga beberapa yang sudah jadi agent properti, tapi rata-rata pemula gitu. Jadi makanya kita asumsikan materi ini untuk pemula dulu. Gitu. Nah, sebelum kita sampai ke materi awal, materi intinya, kita mau berkenalan dulu lah gitu. Berkenalan dulu siapa Amerta Property sih gitu. Karena teman-teman kan mungkin masih bingung nih. Amerta itu siapa, apa kegiatannya dan lain sebagainya. Jadi Amerta Property ini ya, sedikit singkat. Amerta Property itu adalah agensi properti ya, yang berbasis komunitas dan edukasi pendidikan marketing properti freelance gitu. Jadi teman-teman semua nih sifatnya freelance ya, nggak terikat gitu. Jadi bukan teman-teman di sini kerja di sales properti, bukan, tapi teman-teman freelance nih. Bisa dikerjakan di mana saja tanpa teman-teman meninggalkan pekerjaan utama teman-teman juga gitu. Seperti itu ya gitu. Nah, Amerta Property ini memberikan kesempatan bagi masyarakat umum seperti teman-teman semua nih yang ingin belajar bisnis properti secara terjangkau bahkan free dan bisa langsung menghasilkan. Gitu. Yang kurang lebih nggak ada di agensi lain itu, di Amerta Property ini kita bisa naik kelas ya secara bertahap. Jadi nggak selamanya jadi marketing freelance. Mungkin teman-teman ada yang kenal sama Pak Arif ya, Pak Arif yang ada di Landing Page juga gitu. Beliau tuh di Amerta tuh dari tahun 2016-an itu gabung kita di awal-awal juga. Kemudian akhirnya beliau setahun berikutnya beliau ini membentuk sebuah agensi, dan setahun berikutnya beliau jadi developer sampai sekarang gitu ya. Dan itu bukan hanya Pak Arif aja, ada beberapa marketing kita juga yang seperti itu juga. Karena ada pembelajaran kita yang ini juga istilahnya kompleks juga ya gitu ya, seperti itu. Jadi itu apa yang bisa Anda harapkan di Amerta Property. Ini saya menjelaskan dulu bagaimana kita sih ada konsep simbiosis mutualisme antara kita Amerta Property, teman-teman semua, dan juga developer. Gitu. Nah, di mana
ada kita mempercayai belief system kita, kita mempercayai adanya konsep rezeki gitu. Kita tahu bahwa manusia memiliki takaran rezekinya masing-masing, sehingga cara terbaik mendapatkan rezeki itu adalah dengan berbagi ya, berbagi. Nah, salah satunya itu berbagi peluang dengan Anda saat ini gitu. Jadi baik Anda maupun kami di Amerta dan juga developer bisa berbagi rezeki, berbagi penghasilan dari bisnis properti ini. Tuh. Kemudian kami juga ini ya silaturahmi. Jadi kita tuh adalah makhluk sosial, jadi semakin kita memperbanyak teman, memperbanyak saudara gitu ya. Nanti kita kenalan lagi ya, lebih jauh lagi, mungkin lagi ada pertemuan-pertemuan offline gitu. Nah teman-teman, jadi saudara-saudara baru nih, kita dari saudara-saudara baru yang istilahnya satu visi, satu misi gitu ya, dan menjadi silaturahmi. Semoga dengan silaturahmi kita ini hidup kita makin bahagia gitu, umur makin panjang, rezeki makin banyak dan lain sebagainya gitu. Nah bahkan beberapa di antara market kisah nyata gitu ya, ada beberapa case tadi gitu yang tadinya nggak punya pasangan, ternyata pas di Amerta Property ini mendapatkan pasangan, bahkan sampai hingga pernikahan gitu. Bahkan ada yang besok ini juga ya, besok tuh ada kabar gembira, ada yang salah satu member kita yang menikah juga, dua orang member kita yang menikah juga gitu. Seperti itu teman-teman semua. Jadi silaturahmi ini kita bisa lebih bahagia dan bisa mendapatkan rezeki, jodoh dan bahkan lain sebagainya. Nah kemudian kita juga harapannya juga ini kita bisa mensolve proyek yang kita sedang jualkan gitu ya. Ya kita berharap proyek kita itu yang kita jualkan segera habis gitu. Dan kita komisi dalamnya, teman-teman dapat komisi, kami juga dapat komisi juga, dan developer juga istilahnya senang karena produknya habis gitu ya. Jadi kita sama-sama untung di sini gitu. Nah kenapa bisa seperti itu? Karena kita apa sih istilahnya zaman sekarang ini ya, dengan pemasaran itu kita berharap ada efek viralitas gitu. Jadi mayoritas produk yang viral itu mendapatkan kepercayaan dan trust dari calon. Nah jadi istilahnya kita berkat bantuan teman-teman itu produk ini bisa menjadi viral dan juga menjadi dipercaya oleh konsumen gitu. Dan sehingga teman-teman pun jadi gampang closing gitu, karena itu sudah kita buktikan beberapa tahun belakangan ini metodenya ya. Nah kemudian apa sih yang perbandingan antara teman-teman misalkan gabung di Amerta dengan gabung di agensi lain ya. Perbandingannya, kalau di Amerta ini teman-teman mungkin sekarang mayoritas yang gratis ya, mayoritas daftarnya itu yang gratis. Walaupun kita juga ada yang versi berbayarnya juga, berbayar terjangkau berbayarnya, bisa nggak sampai 100.000 berbayarnya. Sementara di agensi properti lain sejenis itu bisa jadi mulai dari 800.000 hingga jutaan rupiah. Ada di agensi yang terkenal ya, nggak usah saya sebutkan namanya ya teman-teman. Nah terus kemudian pola penjualan propertinya, nah kita di Amerta Property ini dari tahun 2016-2017 kita sudah mengembangkan cara skema bagaimana kita sebagai marketing freelance itu bisa memasarkan properti tanpa menemani survei, gitu, tanpa mengangkat dan juga tanpa menagih pembayaran. Jadi teman-teman bisa memasarkan propertinya itu dari rumah aja. Maka tadi saya bilang ya, ada yang dari lokasinya di Bandung, ada yang di Tasik dan lain sebagainya, itu masih bisa memasarkan properti yang kita pasarkan sekarang ini yang di Bogor ya, gitu. Jadi bisa memasarkan juga. Nah, ini sudah kita kembangkan jauh dari kemarin COVID ya, kemarin pandemi. Jadi kalau pandemi itu mulai bermunculan WFH, WFA gitu ya, kemudian istilahnya semuanya dari rumah gitu ya. Nah kita udah duluan tuh bisa merasakan properti dari rumah ya. Jadi kita sudah duluan gitu. Sampai sekarang akhirnya bisa bertahan seperti itu. Apalagi ada pandemi kemarin gitu ya, seperti itu. Ini jadi kalau misalkan di agensi lain itu teman-teman wajib untuk menemani survei, menemani akad, menagihkan pembayaran gitu, seperti itu. Walaupun teman-teman ya bukan berarti bisa nggak menemani, itu jadi nggak menemani gitu ya. Kalau teman-teman mau misalkan ada waktu untuk menemani survei, menemani akad itu sangat diperbolehkan ya. Gitu. Tapi kita nggak wajib ya. Jadi semua orang di seluruh dunia bisa bergabung dengan Amerta dan memasarkan propertinya. Gitu. Nah, kemudian training-training di Amerta ini apa aja? Apa yang bisa teman-teman harapkan nanti ketika gabung di Amerta? Training-trainingnya seperti apa? Tentunya ini nggak diberikan sekaligus langsung ya. Tentunya ini bertahap nih. Ada mindset marketing mesin closing, kemudian pelatihan online Zoom, plus videonya juga seperti yang sekarang ini ya. Ini kita Zoom yang pertama, kemudian ada kopdar juga dan training rutin. Tadi tuh hari Sabtu ya. Hari Sabtu kita juga mengadakan training rutin ya, training offline di kantor kita training center kita di Cimanggu. Tadi alhamdulillah ada sekitar 20-an orang yang datang gitu.
untuk belajar freelance. Nah, teman-teman nanti bisa juga yang memiliki waktu dan kesempatan bisa juga belajar. Biasanya kita setiap pekan itu mengadakan pembelajarannya. Kemudian ada support group ya, seperti yang sekarang teman-teman sudah dapatkan, support group di grup 11 ya berarti ya. Grup 11, kemudian ada private consultation ya, sama leader-leader marketingnya, leader-leader agentnya, teman-teman bisa private consultation di situ. Kemudian kita ada materi marketplace property ala Amerta Property ya, materi property ala Amerta Property. Ada juga materi Facebook Ads, materi Google Ads ini yang berbayar ya. Kemudian ada juga handling. Gitu. Nah selain dari di properti, nah kita juga ini ya, apa namanya, ada training-training yang non properti non properti seperti bagaimana cara menemukan jalan sukses teman-teman yang sekarang istilahnya merasa tuh diri kok kerja capek terus gitu, kerja capek terus itu nggak sesuai passion dan lain sebagainya, nggak bahagia di pekerjaan di aktivitas. Nah mungkin teman-teman belum menemukan jalan suksesnya gitu. Nah kita bisa tuh membimbing bagaimana teman-teman menemukan jalan suksesnya. Nggak harus di properti ya teman-teman, nggak harus melalui properti karena masing-masing orang itu beda-beda gitu. Ada terapi merubah alam bawah sadar juga, yang teman-teman ada materinya juga. Kemudian ada marketing langit, ada law of attraction ala Amerta dan lain sebagainya yang di luar properti ya, di luar properti seperti itu. Teman-teman bisa dapatkan di Amerta Property training-trainingnya. Nah, sekarang kita masuk ke mindset marketing yang harus diinstal ya teman-teman. Ini mindset ini adalah sebuah fondasi dasar yang istilahnya sangat penting ya teman-teman ya, sangat penting supaya teman-teman ini di properti itu penghasilannya teman-teman, walaupun teman-teman tuh bekerja sekarang, maksudnya tuh bisa apa postingnya sekarang, kemudian istilahnya bekerja kerasnya sekarang, belum tentu besok dibayar gitu ya. Jadi dibayarnya komisinya tuh cair bisa jadi bulan depan gitu, atau 2 bulan lagi atau bahkan 3 bulan lagi gitu ya. Nah, apa yang membuat bertahan? Nah, itu mindset inilah yang bisa membuatnya bertahan, gitu. Membuat apa namanya para marketing itu bertahan. Gitu. Di marketing konvensional aja, nggak dari rumah, kemudian setiap kalinya ngerjain marketing gitu ya, itu closing pertama di 2-3 bulan itu adalah hal yang wajar ya teman-teman, hal yang wajar. Nah ini kita teman-teman sudah dari rumah, kemudian istilahnya nggak mendampingi bayarnya gitu ya, bukan berarti nanti closingnya lebih lama daripada yang konvensional gitu, bukan berarti seperti itu. Tapi kalau misalkan 2 bulan 3 bulan itu adalah hal yang wajar gitu. Bisa nggak lebih cepat? Bisa banget lebih cepat gitu, asal teman-teman bisa melakukan ikhtiarnya dan menerapkan mindset ini secara keseluruhan gitu. Nah, teman-teman ya sebelum kita masuk materinya, bagi yang mau bertanya silakan di kolom chat ya, nanti akan saya bacakan. Nggak usah nunggu saya buka kolom waktu pertanyaan, teman-teman tanyakan aja nanti ya. Tuh, tanya jawab di situ. Nah, ini kita masuk ke materi mindset marketing yang harus diinstal. Mindset marketing yang harus diinstal nih. Gitu. Yang pertama harus punya alasan yang kuat dan tepat. Nah tadi saya dengar tadi pas perkenalan ya, ada yang pengen beli rumah, pengen beli mobil ya, gitu, pengen mendapatkan penghasilan tambahan gitu ya. Nah itu adalah alasan kuat yang masing-masing orang itu beda-beda alasannya. Masing-masing orang itu beda-beda alasannya. Ada yang pengen umroh misalkan, atau pengen naik haji misalkan gitu, atau beberapa orang yang sekarang lagi terlilit hutang gitu ya, pengen bebas dari hutang, gitu. Pengen membayar hutang yang nilainya besar sekali gitu ya. Bisa juga bagi sebagian orang gitu ya. Nah itu teman-teman temukan alasan yang kuat, temukan alasan yang kuat, strong why-nya ibarat itu. Strong why-nya, alasan kuat teman-teman bagaimana harus sukses di properti ini gitu. Nah kemudian selain ini teman-teman juga harus punya alasan yang tepat juga gitu. Alasan yang tepat juga. Gitu. Alasan yang tepat itu seperti apa sih contohnya? Ini saya berikan sampel ya, saya berikan contoh. Misalkan kita ini apa namanya, karena ini kita berjualan ya, ibaratnya kita berjualan properti ya, jadi 9 dari 10 pintu rezeki itu hanya dari berdagang ini gitu ya. Jadi dengan teman-teman berdagang, sama aja teman-teman sedang mengetuk 9 pintu dari 10 pintu yang ada. Nah ibaratnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, nah ini kita adalah aktivitas menolong orang sebenarnya nih kita teman-teman ya. Berjualan ini kita sedang menolong orang sebenarnya, menolongkan solusi dari masalahnya. Nah apa masalahnya? Masalahnya adalah orang-orang tersebut lagi mencari rumah untuk dihuni untuk keluarganya, dan kita memberikan solusi masalah tersebut. Nah kemudian ini uang cepat tanpa pusing konsep produk. Gitu ya. Jadi kalau di developer properti itu, di bisnis properti itu kompleks ya, bisnisnya kompleks gitu. Jadi kalau misalkan kita bangun rumah itu kita harus ngurus perizinannya, harus ngurus marketingnya juga, harus ngurus legalitasnya, bangunannya gitu, dan kemudian negosiasi dengan pemilik lahan,
negosiasi dengan preman-preman bahkan gitu, dan negosiasi dengan aparat warga setempat dan lain sebagainya itu kompleks. Sementara kita sebagai marketing itu kita bisa dapatkan uang cepat, gitu ya, uang cepat tanpa pusing mikirin konsep produk dan juga mau bagaimana membuat sebuah produk itu sendiri. Nah, itulah mindset pertama yang bisa kita install di dalam diri kita gitu ya. Harus punya alasan kuat, teman-teman harus menemukan alasan yang kuatnya dan alasan yang tepat juga. Nah, kemudian teman-teman harus yakin itu ada jodohnya, semahal apapun produknya. Jadi teman-teman bisa selalu berpikir positif dibandingin dengan ikhtiar atau usaha yang maksimal. Jadi teman-teman juga nanti nggak akan pesimis atau ragu atau susah dalam jualan hanya karena belum tahu caranya. Nah, mungkin di sini ada yang belum pernah jualan properti ya, bagi ada yang belum pernah jualan properti, kemudian baru pertama kali jualan properti gitu ya, harganya ratusan juta gitu. Jualan produk yang harganya puluhan juta aja saya belum pernah nih gitu. Jangankan yang puluhan juta, yang jutaan aja saya belum pernah nih gitu. Jangankan yang jutaan, yang ribu aja saya belum pernah gitu. Nah, jangankan yang ratusan ribu gitu. Jualan aja tuh saya nggak pernah gitu. Nah, jangan termakan dengan mental block seperti itu, karena itu nggak bagus juga teman-teman, nggak bagus, itu akan menghambat di teman-teman. Jadi teman-teman harus percaya nih, walaupun properti ini mahal, kita jualnya tuh di harga paling murah itu 350 juta ya, 50 jutaan nanti di Parung Panjang. Nah, walaupun mahal, teman-teman tetap setiap produk tuh ada jodohnya gitu. Seperti itu. Nah, jangankan produk rumah gitu ya, nah, jualan strategi suksesnya. Nah, jualan sepatu pun ada strategi suksesnya. Jualan motor listrik ya ada strategi suksesnya, dan jualan rumah pun ada strategi suksesnya. Nah, jangankan jualan rumah ya yang harganya ratusan juta. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, rumah ratusan juta itu ada aja yang beli kan, ada aja yang beli gitu ya. Nah, jangankan jualan rumah yang istilahnya sederhana, bisa kita lihat, bisa kita raba gitu ya, bisa kita punya gitu ya. Ini si Elon Musk aja jualan tiket ke Mars nanti ya, ada pre-order tiket ke Mars itu harganya 1,4 miliar gitu ya. Itu aja banyak yang order gitu ya, banyak yang order gitu ya. Tiket ke Mars ini masih belum kita bisa bayangin nih gimana pergi ke Marsnya gitu, gimana tinggal di Marsnya, itu masih belum kita bayangin gitu ya. Apalagi kalau udah bayar mahal-mahal, namanya nggak safety di sananya gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya, itu belum ada kita bayangan aja ada bisa jualannya gitu ya. Gimana yang sudah ada kita bayangannya, sudah ada rumahnya, sudah ada lihat dan lain sebagainya. Jadi setiap hal itu pasti ada strategi suksesnya. Kemudian ini kita harus mempercayai rezeki itu datangnya dari Allah atau Tuhan Yang Maha Esa, bukan dari. Nah, sehingga kita nggak merasa kecewa jika ditolak. Dan tugas kita itu hanya berikhtiar aja, bukan untuk sukses. Masalah sukses, masalah hasilnya itu adalah domain atau kewenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sinilah bermain namanya konsep marketing langit. Nah, teman-teman nanti juga akan mendapatkan materi marketing langit ini nanti di beberapa Zoom ke depan. Nah, marketing itu hanyalah hanyalah permainan angka saja sebenarnya. Berapa banyak Anda iklan, berapa banyak yang lihat iklan Anda, kemudian berapa yang kontak Anda, berapa yang ikut survei atau ikut gathering, dan berapa yang closing. Tentunya hanya permainan angka aja. Orang pasti butuh hunian atau untuk properti ya. Nah, pastikan salah satu orang tersebut itu membeli propertinya dari Anda gitu ya. Jadi kayak misalkan teman Anda, itu keluarga Anda yang mungkin sedang butuh properti, itu pastikan mereka membelinya itu dari Anda gitu, sehingga Anda bisa mendapatkan komisinya. Tuh, pastikan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ya, ini terakhir bukan ya. Jual properti itu mudah gitu, asal Anda tahu caranya. Gitu. Walaupun ini harganya ratusan juta gitu ya, atau miliaran bahkan ya, ini cukup mudah gitu, asal Anda tahu caranya. Gitu. Saya ingin menceritakan sedikit hal mengenai Bill Porter ini. Nah, Bill Porter ini salah satu orang yang istilahnya dari sisi fisiknya tuh nggak sempurna ya, fisiknya tuh nggak sempurna, cacat juga, jalannya juga nggak sempurna, kemudian cara bicara juga nggak sempurna. Tapi singkat cerita, beliau menjadi salah satu top sales di Amerika pada saat waktu itu. Di era sebelum ada sosial media, sebelum ada internet dan lain sebagainya, itu dia berhasil menjadi top sales, walaupun dia secara karakteristik, secara logika ya, dia itu nggak bakal bisa, tapi dia bisa gitu ya. Nah, kenapa ini menjadi inspirasi? Kalau bagi saya pribadi, kemudian bagi teman-teman di Amerta juga, kenapa ini menjadi inspirasi? Selama kita masih punya ibaratnya kekuatan ya, masih punya kekuatan fisik yang sempurna, masih bisa istilahnya masih bisa berbicara seperti
lancar gitu ya, masih bisa berjalan dengan lancar, masih bisa nggak cacat gitu ya, masih potensi untuk bisa menjadi seorang penjual yang hebat gitu. Seperti Bill Porter ini gitu. Bill Porter aja bisa, masa kita nggak bisa sih gitu ya, yang sudah dikaruniai anugerah atau nikmat yang lebih banyak dari beliau gitu ya. Seperti itu kurang lebih ya singkatnya. Oke, nah kita akan masuk ke materi, salah satu materi inti, yaitu tentang pola penjualan properti ya, pola penjualan properti. Ini teman-teman, ada beberapa pola penjualan properti, ada 2 yang utamanya yang akan saya bagikan dulu. Sementara kalau misalkan ada pertanyaan silakan di chat. Oke, jadi pola penjualan properti ini, kita masuk ke pola penjualan properti. Properti itu ada setidaknya ada 2 pola ya, ada 2 pola yang berlaku umum untuk penjualannya. Nah, yang pertama ini adalah metode survei customer ya, survei customer. Nah, ini metode yang standar ya istilahnya, paling standar karena memang 99% metode penjualan properti itu menggunakan metode ini, gitu. Menggunakan metode ini, survei customer ini. Gitu. Nah, hingga puluhan orang dan potensi pasien itu cukup tinggi. Nah, kenapa sih ini orang kayak begini terus gitu ya, orang kayak begini semua gitu ya, mau survei lokasi dulu, ya karena wajar aja gitu. Untuk beli properti ini, kita harus tahu di mana sih lokasinya, di mana sih lokasi propertinya, gitu ya. Di mana sih, apakah benar-benar 500 meter dari jalan raya gitu, benar-benar dekat dengan stasiun gitu, apakah benar-benar dekat dengan tol gitu ya. Itu dari sisi lokasinya. Belum dari sisi rumahnya, apakah benar nih spesifikasinya seperti ini gitu. Apakah benar tampilannya tuh kayak yang di brosur gitu ya, apakah benar pas kita masuk tuh nyaman, adem gitu, nggak panas dan lain sebagainya. Itu harus dirasakan juga kalau misalnya kita mau beli rumah dari sisi lokasinya gitu. Nah, itu wajar, makanya ada metode ini, yaitu metode survei customer ini gitu. Itu sangat wajar sekali gitu. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai workflow-nya ya. Workflow-nya ini maksudnya dari awal Anda melakukan pemasaran sampai closing itu seperti apa sih? Nah, pertama itu Anda tentunya harus iklan dulu nih. Harus iklan dulu baik secara offline maupun secara online. Nah, di Amerta Property ini kebanyakan 90-95% itu kita mengajarkannya secara online ya, secara online. Karena kita tagline itu bagaimana kita bisa jualan dari rumah aja. Jadi makanya secara online gitu. Nah, dari secara online ini itu bisa bermacam-macam caranya. Misalkan yang organik itu misalkan Anda posting status WhatsApp gitu ya, kemudian status Facebook, kemudian posting di marketplace Facebook gitu ya, atau Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads sekarang tuh atau TikTok gitu ya, yang lagi trending ya, seperti itu. Itu iklan secara online gitu, secara online-nya. Nah, kemudian secara offline itu seperti apa? Nah, misalkan menawar misalkan ke ini ya, ke mana namanya, ke saudara-saudara gitu, ketika arisan keluarga, kemudian ke misalkan lagi kumpul-kumpul dengan teman gitu, lagi arisan kantor, arisan rumah, arisan komplek dan sebagainya, kita bisa menawarkan, atau lagi pengajian bahkan gitu ya, kita menawarkan gitu. Lagi pengajian pas lagi kebak kita menawarkan. Nah, kemudian setelah kita beriklan, tentunya nanti ketika kita beriklan banyak-banyak, itu pasti ada yang ini ya, ada yang menanyakan ya, apa nih gitu, Mas ini lokasinya di mana gitu. Nah, itulah yang disebut sebagai ini ya, peminat, karena dia sudah istilahnya itu sudah tertarik lebih jauh lagi, gitu. Tertarik lebih jauh dari informasi yang kita sampaikan. Mereka mau istilahnya mau tahu harganya, mereka mau tahu tipe rumahnya, mereka mau tahu lokasinya dan sebagainya. Itu namanya peminat. Tugas kita adalah mengedukasi terkait dengan survei lokasi. Jadi kita mengarahkannya itu, goalnya itu, tujuan kita itu untuk bagaimana mereka bisa survei lokasi atau survei ke proyek ya kalau kita memasarkan proyek. Nah, ini kita langkah-langkah yang dilakukan adalah kita berkenalan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian kita edukasi ya mengenai lokasinya, mengenai proyek propertinya dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah sudah sampai peminat ini, teman-teman harus memasukkan data survei yang namanya data survei. Data survei ini artinya adalah yang istilahnya mau surveinya gitu. Ini harus teman-teman ada datanya. Nah, kenapa sih harus ada data survei ini? Nah, inilah kuncinya ya, salah satu kunci mengapa kita bisa Amerta ini bisa memasarkan properti cara dari rumah aja. Nah, kuncinya tuh di sini data survei ini. Nah, sehingga misalkan teman-teman ada yang bayarnya mau survei dan harus mengisikan data survei ini,
Ya kita tahu, kita dari MLT tuh tahu gitu bahwa ini buyer ini ternyata itu direferensikan oleh marketing ini loh gitu. Ada datanya loh gitu ya. Jadi nggak ada tuh istilahnya rebutan buyer gitu ya, kalau closing gitu ya, nggak ada istilahnya seperti itu. Karena kita bisa menelusuri dari data survei yang teman-teman nanti akan ini ya, apa namanya, storekan gitu ya, storekan gitu. Jadi kita untuk ibaratnya tuh untuk menjaga dan memverifikasi buyer kita benar-benar buyer kita nih gitu ya. Nah, kemudian dengan acara survei, waktunya acara survei ini dilaksanakan di proyek atau di lokasi propertinya, di lokasi propertinya. Nah, ini teman-teman nih kan kalau misalkan nggak mengisikan data survei, maka ketika survei nanti dia ditanya, Bapak dapat informasi ini dari siapa? Dia nggak bisa jawab gitu ya. Nah, kita juga nggak bisa mengkonternya dengan melampirkan data survei ini gitu. Sehingga buyer seperti itu berkemungkinan besar diambil alih oleh yang menghandle nantinya gitu. Diambil alih oleh yang menghandle nantinya. Jadi dianggap sebagai kalau istilah properti itu bebek hanyut istilahnya gitu ya, bebek hanyut gitu. Yang ke lokasi sendiri tanpa dikasih tahu oleh siapapun. Nah, ya, pada saat acara survei nanti akan dilaksanakan edukasi, kemudian ada teknik-teknik closingnya dengan marketing in-house. Nah, kemudian nanti akan muncul hasil surveinya, diumumkan apakah misalkan Bapak Anto nih, Bapak Anto ternyata nih sudah minat gitu, minatnya yang blok B Mahadmur gitu. Nah, nanti tinggal marketingnya, misalkan marketingnya Bu Nunung gitu ya, Bu Nunung tinggal follow up aja nih, memfollow up bayarnya ini Pak Anto ini untuk membeli properti di sini gitu, seperti itu. Nah, kemudian nanti akan dicairkan komisinya ketika konsumennya sudah mengambil ini secara keseluruhan. Yang dimaksud secara keseluruhan itu bagaimana gitu? Yang dimaksud secara keseluruhan adalah ketika misalkan kalau misalkan dia ambil KPR, berarti dia sudah sampai akad di KPR perbankan yang ditunjuk gitu ya. Atau kalau dia cash bertahap, dia sudah akad dengan developer dan sudah melakukan pembayaran pertama atau biasanya gitu. Seperti itu ya teman-teman ya semua. Jadi bisa dimengerti ya mengenai konsep dari survei lokasi ini. Kalau ada pertanyaan silakan jangan ragu-ragu untuk ditanyakan teman-teman. Metode yang kedua gitu. Metode yang kedua ini yang sebenarnya saya dan teman-teman suka gitu. Saya dan teman-teman suka. Yaitu kita akan menggunakan metode gathering ya, metode gathering customer. Nah, inilah marketing pemula itu bisa closing banyak di properti itu dengan metode gathering customer ya. Gitu. Ini dihadiri ratusan bahkan sampai ribuan orang juga, dan potensi closingnya lebih tinggi karena kita menjelaskan dari awal sampai akhir di acara tersebut. Intinya kita mengumpulkan semua orang ya, mengumpulkan calon peminat di dalam satu waktu, di dalam satu tempat, dan itu kan kita jelaskan mengenai produknya. Dan nanti teman-teman marketing hanya hanya kerja itu hanya mengundang mereka untuk datang ke acara gathering. Gitu. Ya, workflow-nya seperti apa itu. Nah, ini mirip-mirip yang tadi, cuma ada beberapa sedikit perbedaan ya. Kalau dari iklan sampai peminat itu kurang lebih mirip-mirip lah. Dan selebgram mirip-mirip. Jadi misalkan kita beriklan baik secara online maupun offline, tadi sudah saya jelaskan ya bagaimana teknisnya. Kemudian ketika ada yang nanya-nanya ya peminat, kita edukasi mengenai gathering gitu ya, mengenai nanti akan ada acara gathering, ada acara promo-promo khusus gathering gitu ya. Kemudian perkenalan mengenai lokasinya sedikit ya, proyek sedikit. Gitu. Nah, kemudian nanti ada yang namanya NUP ya. NUP ini adalah nomor urut pemesanan. Nomor urut pemesanan sebagai komitmen kehadiran calon konsumen ke acara gathering. Jadi kita gatheringnya kita itu nggak gratis ya teman-teman ya, gratis. Jadi ada biayanya yang harus dibayarkan oleh bayarnya. Karena ada yang Oke. Jadi bayar itu nggak gratis nanti datang di gathering kita. Dan ininya kita apa namanya? Dan ketika ini NLP ketika nanti waktunya pemilihan unit itu nggak rusuh gitu ya, nggak seperti di pasar gitu ya, ketika milih belanja sesuatu di pasar gitu ya, itu kita dua-duaan rebut-rebutan gitu ya, siapa yang paling galak gitu ya, siapa yang paling galak itu yang bisa menarik perhatian penjualnya gitu. Nah, makanya kita nggak mau rusuh seperti itu, maka diberlakukannya nomor urut supaya nanti dipanggilnya itu berdasarkan nomor urut nanti itu. Dipanggilnya berdasarkan nomor urut untuk apa namanya para pesertanya, sehingga misalkan yang dipanggil nomor 10 misalkan itu bisa memilih duluan dibanding yang mendapatkan NUP nomor 25 misalkan seperti itu ya gitu. Atau kita juga berfungsi sebagai tiket gathering.
tiket gathering. Jadi yang berhak menghadiri gathering itu adalah yang sudah memiliki NUP ini. Ya, jadi berhak untuk menghadiri gathering. Gitu. Nah, kemudian nanti akan dilakukan acara gatheringnya. Di situ akan dipaparkan mengenai selling on the stage, mengenai proyeknya secara keseluruhan seperti apa, kemudian masalah spesifikasinya, lokasinya di mana, dan lain sebagainya itu akan dipaparkan pada saat nanti gathering gitu ya. Gimana nanti ada hasil gathering, diumumkan hasil gatheringnya calon konsumen, kemudian nanti ketika mereka sudah take secara keseluruhan itu bisa konsumsi dicairkan. Oke, semua ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kita di kolom chat ya kalau ada pertanyaannya. Nah, ini beberapa dokumentasi gathering yang sudah kita lakukan. Ini waktu itu sebelum pandemi nih, tahun 2018 2019 sampai 2020 lah. 2019 dan 2019. Karena 2020 awal ya Covid masuk ya. 2019 akhir kita masih ada melakukan gathering. Ini pencapaian kita nih. Ada beberapa sebenarnya ya, tapi yang paling top ini ada di Parung Panjang itu sekitar 200 unit per hari gitu. Di Bandung kita pernah ada 225 unit, di Bekasi dan Bogor 100-an unit. Kita juga pernah nyebrang pulau ya di Palu ya. Di Palu di Sulawesi itu kita kurang lebih 200-an unit dan di Semarang 100 unit per hari. Nah, terakhir kita kemarin 2022 setelah pandemi ya, itu kita mengadakan acara gathering di daerah Bandung dan sekitarnya. Bandung Raya itu bisa menghasilkan 70 unit cash dalam sehari. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini kita akan membahas mengenai keuangan gathering. Ini belum ada pertanyaan nih gitu. Udah jelas semua atau bagaimana? Atau saya kecepatan atau bagaimana tadi bilang aja ya. Coba. Boleh nggak sih kita ikut gathering sebagai marketing cuma untuk melihat dulu sambil belajar tanpa membawa bayar yang sudah membayar tiket NUP? Sebenarnya boleh aja Pak ya, boleh aja ya. Siapa nih? Ibu Novita, Bu Novita ya, boleh aja Bu. Nanti Ibu bisa belajar di situ, bisa istilahnya, bisa tahu situasinya pas gathering itu seperti apa, bisa seperti itu. Gitu. Untuk biaya gathering itu hanya satu orang saja atau ajak pasangan atau keluarga. Nah, biasanya kita menerapkan menerapkan biaya gathering itu bisa satu buat pasangan. Jadi berlaku untuk 2 orang biasanya. Jadi tergantung lokasi, tergantung ini yang gatheringnya. Dulu ya. Jam 9 ya, 1 jam aja. Keuangan gathering nih, kenapa sih gathering itu bisa membuat marketing itu gampang close dan bayarnya itu gampang closing, gampang beli unit juga pada saat acara gathering. Itu apa sih yang membuat kenapa seperti itu gitu ya. Nah, ini kita ada beberapa keuangan gathering, kita akan bahas dari sisi bayarnya, kemudian kita akan bahas dari sisi marketingnya nantinya. Nah, dari sisi bayarnya, nah kenapa sih calon konsumennya akan lebih mudah closing di saat metode gathering dibandingkan dengan metode survei lokasi. Ya. Kenapa sih seperti itu? Nah, setidaknya ada 3 alasan utama ya. 3 alasan utama mengapa bayar itu lebih gampang closing pada saat acara gathering ya. Yang pertama itu adalah faktor trust gitu ya. Jadi biasanya bisa ketemu langsung dengan developernya. Nah, biasanya kalau misalkan kita mau beli rumah gitu ya, kita ke perumahannya, itu kan biasanya kita ketemu sama siapa pasti paling gitu. Paling kita ketemu sama marketingnya gitu. Atau paling sama manajer marketingnya. Itu nggak akan, kita sulit tuh kalau nggak kebetulan ownernya tuh ada di situ atau developer tuh ada di situ, kita nggak bakal bisa ketemu langsung dengan developernya. Developernya yang jadi marketingnya juga, yang jadi manajer marketingnya juga itu developernya sendiri gitu ya. Itu memungkinkan yang skala kecil gitu, seperti itu. Nah, kemudian ada yang kedua adalah scarcity namanya. Ada faktor scarcity. Itu apa sih? Scarcity itu adalah unit yang dijual tuh lebih sedikit dibandingkan peminat yang mau beli ya. Unit yang dijual lebih sedikit daripada peminat yang mau beli gitu. Jadi sehingga itu bisa menimbulkan efek nggak mau ketinggalan orang itu gitu. Nggak mau ketinggalan orang itu, dan ketika nanti dia dipanggil NUP-nya gitu, dia akan merasa, waduh kalau misalkan saya nggak ngambil sekarang nih, saya nggak booking sekarang, ini yang di belakang saya ini pasti ngambil booking nih gitu ya. Jadi saya nggak dapat kesempatan ini nih, nggak dapat kesempatan ambil unitnya, kemudian nggak akan dapat kesempatan mendapatkan harga perdananya, gitu seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah faktor urgensi, gitu ya. Adalah faktor urgensi atau promo khusus hanya saat gathering aja.
Di mana promo-promo ini nggak berlaku lagi saat di luar gathering. Ketika nanti sudah lewat gathering, ini promo ini nggak akan berlaku gitu ya. Sehingga orang itu akan menganggap bahwa gathering ini adalah kesempatan untuk mendapatkan promo-promo tersebut gitu ya. Jadi nggak bisa dilakukan seperti itu. Gitu. Kalau misalkan dia, aduh saya nggak ngambil di gathering, nanti saya nggak dapat motor listriknya gitu ya. Saya nggak dapat free kanopinya nih, atau saya nggak dapat diskon ratusan juta nih kalau misalkan saya nggak ngambil pada saat gathering. Jadi ada kesempatan seperti itu. Nah kemudian sekarang kita bicara dari sisi marketingnya ya. Kita bicara dari sisi marketingnya. Kenapa sih marketing bahkan sekalipun yang belum pernah belajar marketing ataupun tentang properti sekalipun itu bisa closing lebih banyak pada saat acara gathering ini, gitu ya. Dan lebih mudah juga, gitu ya. Sehingga ada beberapa alasannya, Yang pertama, teman-teman hanya tinggal sebar copywriting dan konten saja. Sebar copywriting dan konten saja itu akan disediakan oleh tim Amerta ya, disediakan oleh tim Amerta. Nah, teman-teman nanti akan tinggal store peminat aja nih. Store peminat di nilainya seperti ini kita akan contohkan ya. Kita akan kasih tahu nanti ya. Nanti kita akan kasih tahu gitu. Kemudian dibantu edukasi oleh tim developer. Ya. Jadi teman-teman nanti memudahkan juga bagi marketing yang merasa masih pemula. Karena ini akan dihandle oleh developernya, akan dibantu handle oleh developernya, bukan berarti teman-teman lepas tangan gitu ya. Jadi teman-teman juga ikut menghandle juga, tapi dibantu oleh developernya. Dan tidak perlu handling yang ribet-ribet atau aneh-aneh. Teman-teman hanya mengarahkan ke gathering properti aja, mengarahkan ke gathering properti aja. Nah, kenapa sih nggak perlu handle yang aneh-aneh ya? Ini tadi ya, nggak perlu handle yang aneh-aneh. Karena kita pada saat acara gathering itu kita punya ini ya, magic word ya, magic word. Itu apa? Yaitu adalah semua akan dijelaskan secara lengkap pada saat acara gathering. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti dikasih pertanyaan, ini lokasi pastinya di mana gitu, lokasi pastinya di mana gitu. Nanti Bu, nanti akan dijelaskan pada saat acara gathering gitu ya. Nah, nanti kita akan itu nanti akan dijawab dengan pertanyaan ini, pada jawaban pamungkas seperti ini gitu, seperti itu. Gitu. Nah, kenapa sih? Kalau ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan ya. Jadi gathering itu kita mengandalkan unsur utamanya, ada unsur utama yang membuat gathering versi kami di Amerta Property itu bisa sukses berbagai lokasi dengan bantuan para marketing player seperti Anda sekarang ini. Suaranya hilang apa? Lalu Suaranya hilang. Yaitu kita memanfaatkan ini ya, memanfaatkan faktor penasaran gitu. Faktor penasaran, kita memanfaatkan faktor penasaran itu. Nah, jadi sehingga dengan faktor penasaran itu, apa sih yang membuat penasaran gitu ya? Penasaran itu adalah lokasi propertinya. Ada yang ya. Lokasi properti yang buat penasaran. Kemudian ada harga penasialnya yang buat penasaran gitu ya. Kemudian ada promo-promo spesialnya. Ini yang membuat penasaran calon konsumen nantinya gitu. Nah, ini kita ada strategi ya, ada yang strategi kita bisa menyebutkan nama proyek yang sudah berjalan atau kita nggak menyebutkan nama proyek yang sudah berjalan. Di mana kita biasanya gathering itu di momen-momen khusus, seperti momen launching perumahan gitu ya. Kemudian soft launching, ada momen-momen khusus gathering gitu ya. Nah, kalau misalkan pas launching itu kan belum ada apa-apaan tuh. Jadi bisa kita gitu ya. Tapi kalau misalnya proyeknya sudah berjalan, ini kita yang memasarkan proyek sudah berjalan, sudah jadi gitu ya. Itu tentunya sudah ada nama proyeknya, sudah ada historinya juga, sudah ada titik Google Maps-nya juga. Itu jangan menyebutkan nama proyek yang sudah berjalan. Ya. Kenapa sih alasannya? Ya tadi kita sudah belajar bahwa unsur yang utama yang kita gunakan adalah unsur penasarannya. Mengapa buyer itu gathering itu ada karena ada unsur penasaran gitu ya. Nah ini sebenarnya adalah hal yang dilarang ya ketika kita menyebutkan nama proyek yang sudah berjalan gitu ya. Karena apa? Karena lokasi propertinya itu bisa dicari di Google. Lokasi propertinya itu bisa dicari di Google gitu ya. Dan harga-harga sebelumnya itu bisa dicari di Google juga gitu ya. Jadi ini semua menghilangkan efek penasaran, di mana efek penasaran ini adalah efek yang paling penting dalam kesuksesan sebuah acara gathering gitu. Nah, berbanding dengan yang tidak menyebutkan nama proyek atau yang sudah tidak menyebutkan nama proyek yang sudah berjalan gitu. Di mana lokasi propertinya itu nggak bisa dicari di Google ya. Lokasi propertinya nggak bisa dicari di Google. Kemudian harga-harga sebelumnya juga tidak bisa dicari di Google gitu. Sehingga mereka mau sebagai peminat ya,
sebagai peminat Anda gitu, mengisi form peminat, karena mereka akan mendapatkan info-info terkait dengan lokasi properti dan juga harga-harganya juga. Dan kita akan melakukan pendekatan dengan edukasinya juga gitu, kepada para buyer yang seperti ini gitu ya. Ketika buyer yang sudah penasaran seperti ini. Gitu. Nah, analoginya itu seperti apa sih gitu? Analogi di kehidupan sehari-hari, misalkan nih, saya analogikan nih, seperti misalkan ini ya, kayak misalkan ada sekumpulan laki-laki nih, laki-laki single siap menikah gitu. Lalu ditawarkan jodoh dengan informasi wanita berkulit putih gitu ya. Nah, kira-kira pada mau nggak gitu ya? Pada mau nggak gitu. Biasanya laki-laki itu, ini kan adalah tipikal wanita yang idaman mayoritas semua pria gitu ya. Nggak mayoritas gitu ya. Mungkin dari 100 orang, 100 pria itu 70 sampai 80 lah yang menginginkan wanita dengan kriteria seperti ini gitu ya. Tapi kalau misalkan kriteria lebih lengkap gitu ya, lebih lengkap lagi gitu ya, lebih lengkap lagi misalkan seperti wanita berat badan ideal berputih, terus sudah punya 3 anak, bapaknya galak gitu ya. Nah itu pasti yang istilahnya yang berminat itu pasti lebih sedikit, walaupun tetap ada ya, tetap ada juga mencari wanita yang berpengalaman gitu, tetap ada. Tapi lebih sedikit lagi dibanding tadi yang dikasih tahunya tidak dikasih tahu semuanya gitu. Nah ibaratnya seperti itu, karena ada aspek penasarannya. Nah kalau ini kan nggak ada kelihatan spesifikasi lengkapnya gitu ya, seperti itu. Jadi nggak menimbulkan efek penasaran. Kan ini secara realnya itu di link tahun ini. Ya. Sebelumnya ada pertanyaan nih. Ya, ada pertanyaan, saya bacakan dulu pertanyaannya. Suara host tiba-tiba hilang. Oh, hilangkah suara saya? Apakah ada? Ada nggak suara saya ini? Kedengeran nggak ya suara saya? Jangan hilang tadi. Iya. Ada ya? Saya mau katakan buyer pasti menanyakan tipe rumah yang ada ataupun yang baru mau dibuat sebelum ikut wedding. Saya melihat di landing page itu tidak tertera tipe rumah maupun skema bentuknya. Bagaimana kita menjelaskan di buyer? Nah, kalau di landing page itu, Bapak ada landing page ya. Itu memang kita buat landing page-nya itu supaya ini ya Pak ya, penasaran ya. Tapi kalau tipe rumah itu bisa di-share-kan gitu. Jadi ibaratnya kita itu di landing page itu membuat ini sebenarnya tipe berapa sih dan mengundang pertanyaannya. Sehingga ketika mereka bertanya dengan kita itu kan mereka pasti berminat ya, misalkan mereka nanya ini kok nggak ada tipenya sih, namanya tipenya tipe berapa nih, kan dia udah nanya tuh gitu ya, itu dia sudah menjadi peminat kita tuh. Nah tinggal kita follow up aja kalau peminatnya tipenya ada tipe segini gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting yang jangan dikasih tahu adalah nama proyeknya, kemudian lokasi pastinya, dan juga harga pastinya jangan kasih tahu gitu, seperti itu. Apakah di gathering mau bawa buyer? Enggak juga ya, bisa juga nanti teman-teman untuk ikut gathering itu bisa juga. Itu untuk gathering bisa juga tanpa membayar NUP ya, itu bisa juga. Karena ini nggak dapat makan, nggak dapat makan ya pas dari acara gathering gitu, seperti itu. Terus lanjutkan ya, coba ini kita pakai case study yang di link tahun ya. Kita coba ini ya, share dulu. Ini ada sebuah agensi ya, yang istilahnya penjualannya itu bagus penjualannya. Namanya agensi Linktown nih. Linktown ini memang nggak menerapkan skema gathering, tapi mereka skema surveinya aja, mereka tuh nggak share harga dan nggak share lokasinya juga, nggak share harga, nggak share lokasinya juga. Tuh, ini contohnya ya. Ini Linktown-nya, akun utamanya nih, Linktown nih, seperti ini. Misalkan ini yang gambar ya. Oh, ini video semua nih. Coba sebentar ya. Aduh, mau gimana? Ini kok nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak ya teman-teman ya? Kok nggak bergerak kayaknya? Sebentar ya.
Cek. Tes. Suara masih kedengeran nggak ya? Kayak hilang. Maaf. Saya share lagi. Beneran. Tapi ini kok presentasinya nggak kayak ini. Nah, ini sudah share ya. Yang seperti ini ya teman-teman. Ini di deskripsinya ini nggak dikasih tahu mengenai lokasi ya. Lokasi nggak ada, ya. Hanya tanpa DP, cicilan 7 juta gitu ya, full furnish gitu. Kemudian ini free smart home, smart door lock, canopy gitu ya. Nah ini dikasih tahu istilahnya kisaran ininya, kisaran jaraknya 2 menit ke sini, 10 menit ke sini gitu ya, baru kemudian kontak. Nah, ini mengundang rasa penasaran nih, lihat tipenya berapa, lokasinya di mana, itu nggak ada gitu ya. Di videonya itu juga nggak disampaikan mengenai ininya juga, nggak disampaikan mengenai bagiannya gitu ya, disampaikan mengenai lokasi dan sekitarnya. Coba kita yang lain ya. Ini dia ada link town Bandung nih, misalkan Bandung. Kita lihat lagi ya. Nah, ini yang karusel ya. Ini sinyal saya kayaknya agak bagus nih. Lama ini nih. Nah, ini yang Bandung nih. Coba kita lihat kodenya lama. Nah, dia juga nggak menerapkan ini juga, nggak mengasih tahu juga istilahnya lokasi, kemudian ya 5 menit akses tol Bandung gitu ya. 5 menit itu dari mana gitu ya. 5 menitnya dari arah mana gitu ya. Kita nggak tahu, tapi 5 menit intinya. Nah, ini masih loading ya, tunggu dulu sebentar. Nah, ini ya, ini rumah dalam rumah. Dan kita ini nggak bisa nge-search ya, nggak bisa, ini kita tahu kita yang bagus, pokoknya kayak ini modelnya bagus nih. Gitu. Tapi kan kita nggak bisa nge-search gambar ya di itunya. Ini rumah kayak gini tuh lokasinya di mana sih gitu. Kita nggak bisa nge-search gambar kan gitu. Jadi kita istilahnya ada aspek penasarannya juga gitu. Dan kita ada aspek penasarannya juga. Ini nggak muncul-muncul ininya ya, nggak muncul-muncul. Di sini juga tadi sama kayak tadi polanya tuh, nggak di share lokasi, nggak di share harga ya, yang di share hanyalah kisarannya aja. Misalkan ya, tanpa DP 4 juta per bulan tuh, hanya cicilan aja yang diinfokan gitu. Tanpa DP 4 juta sebulan. Ini rumah yang tadi ya, rumah yang tadi ini cuma pakai videonya aja. Nah ini contohnya seperti ini. Nah teman-teman bisa cari ya ini ya, ini ada nge-lag internetnya, jadi agak ini ya. Teman-teman bisa cari yang namanya link town ini ya. Dia tidak memberitahu harga sama sekali, nggak memberitahu lokasi sama sekali tadi ya, KTP gitu ya. Kemudian sekian, gitu langsung sekian, itu hanya mengasih tahu itu aja. Nah terus kurang lebih sama yang kita lakukan nanti akan seperti itu juga. Kita akan seperti ini juga. Itu ya. Oke, kita balik lagi ya, presentasi aja ya. Balik presentasi lagi. Nah ini kan case tadinya link town ini, teman-teman bisa cari link town ini di Instagramnya ya, karena mereka ada di situ. Nanti bisa lihat sendiri, teman-teman bisa pelajari sendiri bahwa mereka tuh nggak menerapkan harga ya, nggak lokasi ya, nggak memberitahu lokasi secara langsung, nggak memberitahu harga secara langsung, tapi mereka hanya nggak memberitahu cicilannya aja. Karena memang setiap customer itu pasti sebenarnya nggak peduli akan harga gitu. Yang penting secara cicilan masuk aja. Benar nggak teman-teman yang sudah punya rumah nih? Katanya yang sudah punya rumah. Waktu beli rumah kira-kira mempedulikan harga nggak gitu? Paling kan mempedulikan cicilannya gitu. Karena cicilannya itu yang kita nanti angsur per bulannya gitu. Tapi kalau harga sih nggak terlalu sensitif ya. Sensitif di masalah cicilannya. Kecuali yang mau beli harga cash gitu. Kecuali mau beli secara cash itu baru kita concern terhadap harga. Gitu.
Nah ini ya, jadi kita ada unsur namanya unsur kebaruan dan ada unsur kerahasiaan, mengedepankan harapan dan juga impian para buyer gitu ya. Dan kita juga ada promo spesial event ini yang menjadi daya tarik ya, mendapatkan harga perdana dan unit pada saat launching nanti gitu ya. Itu yang kita kedepankan. Nah, jadi nanti ketika nanti kita beriklan, kurang lebih iklan-iklan seperti ini gitu. Untuk yang di Parung Panjang, kita lokasi itu ada di Parung Panjang gitu ya. Launching rumah baru dekat BSD, harga perdana cuma 350 jutaan gitu ya. Atau launching rumah baru dekat BSD, danau alami dan view perbukitan gitu. Kemudian launching rumah baru dekat BSD selangkah ke stasiun. Nah, kurang lebih seperti ini, seperti ini bahasa-bahasa ininya, bahasa-bahasa promosinya gitu ya. Atau yang di Parung ya, yang di Parung tuh misalkan nih, yang di Parung launching rumah baru dekat Sawangan, harga perdana cuma 400 jutaan gitu ya. Launching rumah baru dekat tol dan yang raya Parung. Atau launching rumah baru daerah Parung diskon hingga ratusan juta rupiah ya. Jadi dia enggak, istilahnya tuh enggak apa namanya, enggak langsung menyebutkan harga seperti itu. Nah, ini adalah keseruan-keseruan gending ya. Saya pindah dulu. Saya akan coba sharekan mengenai keseruan-keseruan gending ya, keseruan-keseruan gending yang sudah pernah kita lakukan. Mana nih? Belum ini. Jadi kita pernah melakukan beberapa kali gending ya, dari tahun 2016-2017 sampai sekarang setelah pandemi kita pernah melakukan beberapa kali gending. Ini ada yang ya kita mendatangkan ribuan buyer waktu itu ya, mendatangkan ribuan buyer ada di Puspitek kalau nggak salah, Puspitek Serpong. Nah kemudian ini ada di Purwakarta nih ya, di Purwakarta ini kita jualan kafling harganya ratusan juta dan alhamdulillahnya laku waktu itu ya, ratusan juta gitu ya. Nah, ini kurang lebih keramaian seperti ini. Nah ini kayak gini nih yang hadir gitu ya, di waktu itu kita bukan di hotel ya, ini di ruang serbaguna ya, di ruang serbaguna. Nah kemudian ini saat acara pemilihan unitnya. Jadi ketika sudah bubaran itu pemilihan unit satu persatu seperti ini dipanggil oleh customer service kita gitu ya. Dipanggil satu persatu seperti ini dan mereka ini apa namanya memilih unitnya pada saat tersebut. Nah ini juga ketika mereka nih ya juga nih, belum juga ya gambarnya. Tunggu ya teman-teman ya. Ini ya. Jadi nggak bergerak ke gambar ini. Nah itu yang sudah bergerak tuh ya. Ini ada kita yang di Bandung nih kemarin nih, yang di Bandung ya, kemarin di Bandung itu kurang lebih sekitar 500-an orang yang hadir ya, 400 sampai 500 orang yang hadir itu, cukup ramai sekali. 700 orang malah. Nah ini coba videonya, ada suaranya ya. Nah, ini videonya. Ini ya, keseluruhan acara Gary itu seperti ini kurang lebih, apa namanya, kurang lebih situasinya. Ini ada lagi yang penuh. Ini di gading yang sama nih. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Jadi situasi acara gathering-nya, situasi acara apa namanya, ya, acaranya, pilih unitnya itu seperti ini. Jadi teman-teman juga akan boleh hadir ya, boleh hadir sekali gitu, tanpa mendatangkan calon bayar juga boleh. Tapi lebih baik lagi kalau datang sekalian bawa calon bayarnya. Gitu ya. Jadi bisa berpotensi closing. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Pak, untuk kita punya calon bayar tiba-tiba suruh bayar LP itu kira-kira selama ini gimana caranya biar nggak bikin underestimate sama kita sebagai marketing gitu ya. Jadi untuk pertama-tama ketika ini ya Pak, apa namanya? Jadi orang itu
kenapa mau bayar NUP, mereka itu karena sudah tertarik sekali dengan propertinya ya. Jadi yang kita tawarkan itu memang berbeda sekali dengan yang ada di pasaran. Misalkan kita harga perdana gitu, harga perdana. Jadi misalkan kita di yang perpanjang itu harganya itu 350 juta, start di 350 juta. Nah di sekitarnya itu sudah nggak ada lagi yang harga segitu gitu ya. Jadi kalau misalkan orang memang tertarik dengan harga segitu, itu mereka juga akan mau membayar NUP-nya. Dan kita juga tonjolkan juga bonus-bonus yang akan mereka dapatkan ketika nanti mereka hadir pada saat acara gathering, ya. Misalkan bonus ratusan juta, kemudian bonus kanopi, bonus fotoristik dan sebagainya itu yang kita sondingkan. Gitu. Seperti itu. Nah ini kita ada sampel komisi ya, sampel komisi di mana kita juga pernah transfernya selama beberapa tahun kita berjalan, selama 6-7 tahun ini kita berjalan, kita nggak pernah ada masalah di komisi ya teman-teman. Kita nggak pernah ada masalah di komisi, kita selalu amanah menunaikan komisi. Bahkan ada yang marketing yang istilahnya tuh sudah nggak aktif lagi, tapi dia closingnya nggak langsung closing. Closing itu di 3 bulan, di 4 bulan gitu ya. Dan dia nggak tahu kalau closing gitu ya. Itu yang kita ngejar-ngejar gitu. Kita ngejar-ngejar dia. Wah ini ada komisi nih Pak cair bayar ini gitu ya. Kira-kira Bapak mau komisinya nggak atau buat saya aja gitu ya. Yang biasanya tuh mereka mau untuk menerima komisi. Dan kita seperti itu ya, kita sampai seperti itunya gitu. Terkait dengan komisi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir masalah komisi itu nggak ditunaikan dan lain sebagainya. Tuh. Ini sampelnya. Kurang lebih ini tahun 2017 ya, kita mulai dari tahun 2017 ada yang mendapatkan 15 juta waktu itu. 15 juta dan di 2017 itu juga gitu, ada komisi yang fantastis nih, ada komisi yang fantastis di mana ada satu orang nih namanya Mas Imam waktu itu ya belum menikah tapi sekarang sudah menikah itu dapat 100 juta pada saat gathering ya, pada saat acara event gathering dia closing lebih dari 5 unit gitu, apa gathering gitu, jadi mendapatkan komisi 100 jutaan ini. Nah ada juga nih ibu siapa saya pokoknya nih bisa dapat 5 jutaan tahun 2019 ya. Ini juga nih Pak Maufi dapat 4,9 gitu. Ini Pak Tatang nih, ini 2 orang yang satu orang yang sama nih. Tatang dapat 7,7 sekitar 11 jutaan ya. 11 jutaan gitu. Kemudian ada ini Pak Muhammad ya, Pak Muhammad ini Desember juga dapat 10 juta, 10,2 sama 16 ya. Ini sekitar 26 jutaan ya, hampir 30 juta dapatnya. Ini kemarin ini belum lama nih, baru kemarin ya 7,7 juta. Ada yang dapat 9 juta nih, sama nih baru 2 bulan yang lalu lah, pas 2 bulan yang lalu nih 9,5 juta. Nah, kemudian ada yang di bulan Juli ya, yang bulan Juni itu dapat 41,5 juta. Ya, lumayan nih, ini lumayan banget ya, ini beneran transfer ini ya, 41,5 juta. Ada yang 35 juta, 40 juta, sama komisinya gitu ya. Nah, itulah nih teman-teman yang bisa berpotensi untuk mendapatkan pada saat nanti acara gathering nanti ya teman-teman ya. Dan kalau bisa closing banyak, caranya mudah dan tinggal terima komisi aja. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Yang mau tanya Pak, NOP sama dengan booking fee. Nah, NOP ini beda dengan booking fee ya. Jadi NOP ini di luar booking fee. NOP ini di luar booking fee ya. Jadi teman-teman kalau misalkan sudah NOP itu beda dengan di booking fee. Jadi ketika booking fee itu nanti akan dibayarkan ketika nanti milih unit. Jadi itu untuk mengunci unit itu dari booking fee. Nah, NOP ini fungsinya adalah untuk nomor urut pemasaran gitu, nomor urut pemesanan ya, nomor urut pemesanan sehingga nanti mereka dapat nomor urut sehingga mereka memilih unit nantinya. Mana tadi tanya lagi? Berapa kisaran NUP? Nah, kisaran NUP itu sekitar 100 sampai 300 ribu lah, 100 sampai 300 ribu. Itu untuk berlaku untuk 2 orang gitu ya, berlaku untuk 2 orang. Tuh. Saya lanjutkan lagi ya. Ini kita akan fokus ke teknisnya. Fokus akan lebih teknis lagi.
Materi iklan diberikan Amerta, ya diberikan Amerta. Nah, ini kita masuk ke materi iklan nih, kita masuk materi teknis ya, materi teknis. Bagaimana teman-teman bisa mulai memasarkan nih, memasarkan. Tadi sudah belajar konsepnya, sudah belajar mindset, belajar konsep ininya ya, konsep gatheringnya, konsep bagaimana bisa closing banyak itu bisa udah belajar, udah tahu teman-teman ya. Nah sekarang teknisnya nih, lebih ke teknis lagi teman-teman ya. Nah ini ya, teman-teman teknisnya nih. Nah teman-teman sekarang join channel konten plus promosi. Nah, channel konten plus promosi teman-teman join nih. Joinnya di mana? Yang pertama nih pastikan teman sudah join channel ini ya. Yang pertama tuh channel toolsnya, di mana teman-teman bisa ngambil tools marketing, copywriting, gambar dan lain sebagainya. .ly/Amerta Tools ya, bit.ly/Amerta Tools ya. Teman-teman bisa ambil di sini bit.ly/Amerta Tools. Ini channel Telegram ya teman-teman, pastikan sunyikan di handphonenya ya. Nah kemudian ini bagi yang belum pernah sama sekali, nah, kemudian saya jelaskan dulu. Amerta Property itu memberikan ini ya, memberikan teman-teman yang namanya landing page bersama ya, landing page bersama. Tapi cukup ini juga cukup lumayan juga gitu ya. Coba saya share dulu sebentar. Jadi bagi yang belum pernah buat landing page, ini silakan buat landing page di sini nih. bit.ly form paling panjang. Saya share di chat ya formnya. ly form paling formnya. Kemudian buat ada ininya, join channel Telegramnya. Nah, teman-teman pasti yang wajib nih, karena untuk toolsnya teman-teman tuh setiap hari tuh ambilnya di sini. Coba kita lihat dulu ya, kita lihat dulu yang form itu seperti apa sih. Tadi mana ya? Oh, ini. Bit.ly bit.ly form paling panjang. Ya, ini alamatnya. Nah, ini alamatnya nih. Nah, teman-teman tinggal isi formulir ini. Silakan isikan, ada panduannya di atas ini, dibaca aja ya. Kemudian isikan yang ininya nih, isikan subdomainnya apa nih, subdomainnya apa. Kemudian nomor WhatsApp teman-teman itu diisikan gitu, isikan nomor WhatsApp teman-teman gitu. Hasilnya nanti kalau sudah diisikan ya, misalkan isinya Joni misalkan. Joni nggak bisa karena ini sudah diambil ya, Joni itu sudah diambil saya. Misalkan Joni, nah ini bisa kalau misalkan hijau gini berarti bisa. WhatsApp-nya silakan isikan ya misalkan ini gitu. Nah kemudian nanti kita akan nanti jadi halamannya nanti akan menjadi joni.amertaproperty.id investasi paling panjang coba ya. Ini sudah ada nih. Nah teman-teman nanti akan mendapatkan halaman seperti ini juga, halaman seperti ini. Mirip sama persis ya seperti halaman ini gitu ya. Teman ini tapi call to action ya, ini kontak di sininya itu adalah kontak yang menuju kontak teman-teman semua sesuai dengan nomor WhatsApp yang diisikan di sini tadi. Diisikan di sini tadi. Ini join waiting sekarang, coba kita buka. Ini sudah ke WhatsApp-nya teman-teman semua. Tuh. Apakah mengganti nomor termasuk nomor WhatsApp? Bagaimana? Apakah membuat landing page baru lagi? Iya Pak. Jadi ini nggak bisa diedit ya Pak Rizky ya. Jadi harus buat ulang lagi kalau gitu ya, nggak bisa diedit, harus diedit. Ini sudah sesuai dengan ini ya, sudah sesuai dengan apa ibaratnya tuh, yang ini sudah sesuai dengan yang nomor kita gitu, nomor saya gitu ya, ini nomor kita. Nah teman-teman menariknya, teman-teman tuh bisa ini ya, bisa ini dapatnya bukan cuma satu ya, dapatnya bukan cuma satu landing page, tapi ada beberapa, langsung tiga landing page teman-teman nih. Gitu. Jadi kita sudah siapkan beberapa angle promosi ya. Yang pertama tuh angle investasi dekat BSD nih, di Parung Panjang. Kemudian ada angle stasiun Parung Panjang, karena itu dekat stasiun Parung Panjang, sama angle danau alami, karena kita rumah pertama di dekat BSD rumah yang ada danau alaminya, gitu ya. Ini.
Nah, teman-teman, caranya bagaimana supaya mendapatkan tiga-tiganya ini? Teman-teman cukup tadi daftar cukup sekali aja ya. Daftar di sini, daftar di form paru panjang ini cukup sekali aja. Sudah dapat tiga ini ya, tiga landing page nih. Sudah dapat tiga landing page. Tinggal ganti belakangnya. Nah, belum ini ya. Tinggal ganti. Harus bisa nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Hang nih zoomnya. Sebentar. Ini ya. Nah, ini jadi teman-teman tinggal ganti ini aja. Kalau sudah dapat landing page-nya, ini sudah ada nama teman-teman. Misalkan nama saya ini Joni ya, nama Joni. Tuh. Teman nggak usah daftar lagi. Sekali aja daftarnya. Tinggal ganti belakangnya aja. Misalnya ini tadi apa ya, stasiun Parung Panjang ya. Stasiun Panjang misalkan ini. Apa ini? Oh, rumah, ada rumahnya. Rumah stasiun Parung Panjang ya. Rumah stasiun Parung Panjang. Nanti akan ganti nih angle-nya nih. Rumah stasiun Parung Panjang. Nah, ini enggak ada. Oh, beda nih, salah. Stasiun. Rumah stasiun Parung Panjang. Jadi sudah beda angle ya, beda angle, beda gambar, beda headline ya. Kita bisa ini ya. Ini kontaknya masih kontak teman-teman juga nih. Kontaknya masih kontak teman-teman juga kalau misalkan di ini, ya. Sesuai dengan tadi yang kita isikan. Oke, ya. Jadi tinggal copy paste, tinggal ini aja sekali buat di form itu, malah sudah dapat langsung tiga landing page ya untuk yang di Parung Panjang. Di Parung Panjang. Jadi ini bisa menambah kredibilitas teman-teman juga. Jadi teman-teman semakin profesional juga nih, kesannya semakin profesional juga ketika memiliki landing page seperti ini. Tuh. Ini agak lemot ya kalau sesuatu yang berhubungan dengan internet. Atau kenapa nih zoomnya? Saya nih. Materi lagi. Baru keluar ininya, apa namanya, landing page-nya. Nah, kemudian yang berikutnya setelah teman-teman sudah tadi gabung ke channel tools-nya, kemudian gabung ke mendapatkan landing page seperti ini, teman-teman sekarang ke ininya, mulai memakai start marketing. Posting di sosial media dan marketplace sesuai dengan teman-teman ya, sesuai apa yang dipunya teman-teman. Marketing sosial media itu apa? Ini nge-like lagi ya, lagi halaman ini. Ya, copy paste, start copy paste, posting di sosial media dan marketplace teman-teman ya, sosial media teman-teman semua. Dan ketika teman-teman rajin banyak-banyakan posting ya, banyak-banyakan posting, banyak-banyakan iklan, kita tuh sediakan giveaway-nya.
kita sediakan giveaway buat teman-teman semua. Istilah giveaway apa namanya? Giveaway nilai jutaan rupiah ya. Nah, jutaan rupiah ke teman-teman semua yang bisa diambil dengan seperti ini ya. Ada di ini ya, di halaman sebentar. Di .com ya, giveaway. Teman-teman bisa pelajari ya. Saya kasih cek. Jadi yang metaproperty.com/rules giveaway ya. Ini ada giveaway senilai jutaan rupiah. Jadi pemenang pertama dapat smartphone senilai 2 juta, logam mulia 0,5 gram dan uang 7. Ini periodenya sampai tanggal 12 Maret ya akhirnya ya. Nanti akan diumumkan tanggal 13 Maret siapa yang istilahnya ini apa namanya yang mendapatkan giveaway-nya. Nah, bagaimana caranya? Ini sudah dijelaskan secara singkat di sini di deskripsi ini. Kemudian kalau ada hal yang nggak dimengerti nanti ditanyakan dengan leader marketingnya ya, Mbak Erina, Mbak Hesti atau Kang Deva atau Kang Alex. Nah, ini ada rules-nya tuh seperti ini. Nah, poin-poinnya nanti teman-teman akan mendapatkan poin-poin di sini. Gitu. Nah, ini postingnya di marketplace berbayar atau di sosial media gratisan gitu ya. Itu bisa juga. Gitu. Nah, kemudian teman-teman nanti ketika sudah posting iklan itu supaya nanti bisa terrecord apa namanya terrecord ininya poin-poinnya, teman-teman konfirmasi di sini, bit.ly dapat giveaway. Konfirmasi di sini, masih iklannya. Oke, nah ini isikan form ini, nama siapa, nomor WhatsApp siapa, asal grupnya grup berapa ya. Atau grup 11 berarti isikan grup 11. Jenis iklannya apa yang diposting, kemudian ada buktinya nih, entah itu link iklan ataupun screenshot. Screenshot itu maksudnya ini ya, sudah di-screenshot di handphone atau dikirimkan ke sini, atau bisa dikirimkan di leader agentnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu mengenai giveaway. Baiknya pakai akun pribadi atau akun profesional, Pak? Ini untuk apanya? Akun pribadi, akun profesional itu apa? Sosial media atau bagaimana? Kalau mau hasilnya agak cepat, nah tentunya pakai sosial media yang sudah ada aja. Itu yang pribadi, sosial media pribadi. Sekalian nanti buat personal branding teman-teman juga. Personal branding teman-teman juga, jadi sehingga teman-teman nanti dikenal sebagai penjual properti, baik oleh kerabat, oleh teman-teman gitu ya, oleh keluarga, oleh sahabat, oleh pokoknya yang tahu kontak kita gitu ya. Sehingga nanti ketika misalkan orang tersebut, sahabat-sahabat kita itu istilahnya mencari properti, nah itu dia ingatnya sama kita nih, gitu. Karena kita yang sudah terpercaya sama mereka, itu efek positifnya kalau kita menggunakan akun pribadi buat jualan, terutama jualan properti ya. Nah, ini bukan profesi ecek-ecek ya, profesi yang istilahnya prestisius gitu ya, jualan properti gitu ya, jualan ratusan juta. Ya. Mungkin harus bangga nih, harus bangga bisa jualan properti ratusan juta. Kita balik lagi ke materi ya. Nah, step kedua, ini teman-teman copy di sosial media ya, di bahan iklan itu, ini belum share ya. Oh, udah. Copy paste, dan ketika nanti teman-teman sudah beriklan, silakan diposting di konfirmasi BT tadi ya, untuk mendapatkan giveaway. Jadi postingnya juga bukan sekedar posting ya, teman-teman bisa ada peluang mendapatkan giveaway juga. Nah, kemudian langkah ketiga, itu teman-teman handling customer. Jadi kalau peminat, jadi teman-teman handling customer juga kita sudah siapkan ini ya, sudah siapkan FAQ ya. FAQ ketika teman-teman nanti menghandle customer itu seperti apa. Jadi kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan masih dijawab, teman-teman ini aja, teman-teman tinggal copy paste di FAQ gitu aja. Kita nanti akan siapkan PDF-nya, nanti bisa teman-teman download di channel yang tadi tools itu ya, atau di channel official Amerta ya. Jadi teman-teman bisa pakai itu ketika untuk menghandling customer-nya. Dan setorkan ke formulir peminat ya. Setorkan ke formulir peminat ya. Formulir peminatnya di mana? Nah ini ya, kalau misalkan yang parung panjang itu ada di sini, bit.ly store peminat parung panjang, atau perumahan parung di sini, bit.ly store peminat parung. Nah, coba kita tadi bit.ly store parung panjang. Nah, seperti ini ya.
kulit warung panjang. Nah ini caranya nih, sapanya siapa nih, misalnya bapak, ibu, mas atau menikah, gitu, nama peminatnya. Jangan sampai salah nih, ini bukan nama teman-teman ya, ini nama peminatnya, yang pertama ini nama peminatnya. Tuh. Ini alamat email peminat, kalau bisa diusahakan bisa dapat ini, lebih bagus lagi. Atau nomor WhatsApp-nya juga biasanya sudah dapat ya, biasanya kalau misalkan dia kontak WhatsApp kan sudah dapat nomor WhatsApp-nya. Gitu ya. Nah baru di bawahnya ini nomor isikan ini anda gitu, data diri anda nih, nama anda siapa, nomor WhatsApp berapa. Kalau bisa sebisa mungkin tuh yang sesuai dengan yang anda daftarkan di Amerika ya, namanya siapa, nomor WhatsApp-nya siapa, dan juga grup. Misalnya grup 11 berarti silakan grup 11 supaya kita bisa men-tracking nih apa namanya Anda itu dari mana gitu ya, bukan marketing gelap gitu ya. Bukan marketing yang registrasi gitu ya, seperti itu ya. Kemudian ketika sudah ini silakan cek apakah pengisiannya sudah benar. Kalau kita sudah benar, kita centangnya ya sudah benar semua, baru kita instalkan peminat saya sekarang gitu ya. Nah fungsinya nanti selain teman-teman sudah terrecord ya atau peminatnya, ini juga nanti akan dibantu handling oleh tim developer ya, oleh CS dari itu bisa membantu teman-teman juga. Walaupun teman-teman juga nggak disarankan buat melepaskan begitu saja, tapi tetap dihandle juga, melakukan pendekatan juga dengan bayarnya dan lain sebagainya, disarankan sekali ya. Gitu. Kalau yang parung juga ini ya, kalau yang parung juga kurang lebih sama seperti ini ya. Formatnya sama seperti itu juga. Tinggal bedanya cuma di headline aja juga. Kayak gitu. Nah, ini kita akan launching perumahan panjang. Ini akan diadakan pada tanggal 12 Maret ya, 12 Maret 2023. Insya Allah 3 minggu lagi ya. 3 minggu lagi kita akan adakan branding, jadi teman-teman memanfaatkan waktu 3 minggu ini, fokus 3 minggu ini untuk mencari peminat sebanyak-banyaknya. Kalau pasang iklan atau posting di web iklan baris gratis dapat poin nggak ya Kang? Di mana Pak ininya? Apa nih? Posting iklan di web iklan gratis itu apa tuh? Contohnya itu apa kira-kira? Oke, kita balik lagi ke sini ya. Ini fokus utama Anda ya. Aku nggak kasih ya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Nah, kalau nggak ada kita praktek dulu sebentar ya. Kita praktek sebelum kita praktek dulu sebentar. Kita praktek dulu sebentar, teman-teman praktek beriklan ya. Kita beriklan secara beriklan, kita praktek dulu. Dimana ini kita menerapkan metode yang namanya ini ya, metode yang namanya penjualan dengan ke ring 1 ya. Ring 1 itu ke yang kenalan kita, yang sudah kenal dengan kita, seperti kerabat-kerabat kita, misalkan adik atau kakak atau misalkan saudara gitu ya. Atau kalau misalkan teman itu kalau saudara itu yang jauh ya, saudara kayak sepupu, keponakan dan sebagainya, om, tante gitu ya. Kemudian ada juga teman-teman kantor, teman-teman kuliah, teman-teman sekolah gitu ya, teman-teman komplek gitu, itu bisa juga ring 1 kita gitu. Kenapa sih kita mesti pemasangan dengan ring 1? Karena lebih terpercaya ya teman-teman ya. Teman-teman sudah dikenal baik dengan kenalan teman-teman semua. Jadi kata ini transaksi properti ini bukan transaksi sembarangan ya, transaksi ratusan juta. Oleh karena itu harus dipercaya, baik itu developernya maupun, maka alangkah mudahnya kalau teman-teman semua itu memasarkan ke ring 1-nya. Siapa tahu teman-teman kenalan kita itu lagi butuh rumah. Nah, maka akan nyarinya ke kita nih jadinya nantinya. Kalau ketika mereka butuh rumah gitu ya. Seperti itu gitu. Atau mau investasi rumah, investasi properti itu carinya ke kita nantinya. Gitu. Nah, karena ada cerita pertama, ada cerita sedih, ada cerita senang juga terkait dengan pemasangan ring 1-nya ini gitu. Nah, cerita sedihnya itu seperti apa? Jadi ada di gathering-nya sebelumnya. Ini pas di gathering yang di bulan tahun lalu yang di Bandung gitu ya.
Jadi ini apa namanya, ada kakak adik gitu ya, kakaknya itu beli properti, kakak itu beli properti di lokasi tersebut yang dimana dipasarkan juga oleh adiknya gitu ya. Tapi ironisnya si kakak ini nggak beli properti yang tersebut lewat adiknya, walaupun adiknya punya gitu ya. Karena apa? Karena nggak tahu kalau adiknya itu jualan properti itu gitu. Padahal harganya lumayan 600 juta ya, harganya itu 600 jutaan propertinya gitu ya. Sehingga kalau komisinya 1% aja itu udah 6 juta tuh. Kalau 1,5% udah 9 juta ya gitu teman-teman ya. Jadi sayang banget ketika dilewatkan begitu aja gitu ya. Itu cerita sedih kawan ketika kumpul keluarga. Cerita kakaknya baru beli rumah nih di sekitar sini nih gitu ya, di lokasi ini, nama proyeknya ini gitu. Wah, adiknya kaget, lah kapan belinya gitu, kok nggak ngasih tahu. Nah, kakaknya juga banyak nyalahin, lah gimana ngasih tahu gitu, orang nggak tahu situ jualan ini gitu ya. Jadi apa namanya, salah adiknya juga karena nggak memasarkan ke ini satu duluan ya. Nah, kemudian ada senengnya cerita senengnya kebetulan ini yang menerapkan metode ini pas nih. Dulu kita menerapkannya itu pas kita ajarkan ini ketika training offline ya, training offline di kantor kita gitu, di training center kita gitu ya. Kita suruh praktek seperti ini, praktek sama praktek seperti ini, kemudian kakaknya nih, posisinya sama nih, kakak adik juga. Kakaknya lihat statusnya, kemudian nanya-nanya, oh ini properti di mana nih gitu ya. Kebetulan yang main itu jualan kafling ya, jualan kafling, ini properti di mana nih gitu. Oh di sini 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 kak gitu. Oh ya udah boleh, nanti kalau namanya kalau gue udah pulang dari luar kota nanti gue survei deh gitu ya. Benar tuh, nanti 2 minggu kemudian dia pulang keluar kota, survei, dan juga akhirnya booking. Dan booking buat cuma 1 atau 2, dia ajak temennya lagi. Dia booking 3, temennya itu ngajak 2, booking 2. Jadi dia langsung closing 5 unit gitu ya. Dengan komisi per unitnya itu sekitar 5 jutaan gitu. Itu dapat 25 jutaan gitu. Jadi cuma posting status kayak gini doang gitu ya. Gitu doang gitu. Jadi teman-teman kalau menerapkan metode ini itu seperti teman-teman menerapkan branding namanya, personal branding namanya. Nah, jadi teman-teman bagaimana caranya? Silakan ini ya, silakan nih. Nah, ini nih, misalkan update status yang ini nih. Bisa ditambahkan nih, misalnya parung panjang nih, misalnya parung panjang. Investasi bagus nih parung panjang gitu ya. Nah, seperti ini contohnya gitu ya. Nah, teman-teman silakan Kang Deva tolong dibantu ya, Kang Deva dan yang lain juga tolong dibantu di share di grup ya, copywritingnya, kemudian gambarnya juga. Siap. Gambar yang di grup aja tuh, gambar di grup coba di share di grupnya itu ya. Teman-teman praktek ya, kita kasih waktu berapa menit nih? Jam berapa sih? Ya boleh 5 menit lah, sampai jam 9.50 lah kita praktek. Sambil kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya, kita bisa jawab pertanyaannya. Mulia ya, store NUP kan gitu. Store peminat itu belum berarti ini ya sudah siap NUP. Jadi store peminat ini yang dia baru tanya aja itu nggak apa-apa disetorkan peminatnya. Jadi kita bantu edukasi sampai dia nanti siap NUP ya. Jadi teman-teman selain teman-teman juga mengarahkan NUP juga, kita juga bantu mengarahkan juga supaya nanti kemungkinan closingnya lebih tinggi juga. Gitu. Kan kalau posisi di luar Jabodetabek, apa bantu calon customer-nya pada saat survei sampai dengan akad nantinya oleh pihak Amerta. Karena tidak memungkinkan kami untuk handle sampai akhir dikalikan jalan. Iya Pak, betul Pak ya. Jadi jangankan Bapak di luar Jabodetabek ya, di luar negeri aja Pak, di luar negeri aja kayak di Mesir, di Arab misalkan ya. Terus Bapak ada peminat, gitu ya, kita handle juga, kita bantu handle juga. Dan kita Bapak akan menerima komisinya sesuai dengan Pak gitu ya. Pak siapa tadi? Pak Wijayadi ya, Pak Wijayadi ya. Jadi kita memang sudah ini Pak ya, sudah skema kita tuh memang kita bisa jual properti dari mana aja gitu ya. Dari mana aja gitu, seperti itu. Berarti tugas kita sampai di proses apa Pak? Tugas teman-teman itu sebenarnya sampai di proses ini ya, sampai di proses utama itu iklan khusus handling bayar sedikit, mengarahkan sampai dia dapat data buat peminat, lalu setorkan peminat. Sebenarnya ketika teman-teman sudah menyetorkan peminat, itu sudah ya, kalau teman-teman dalam tanda kutip pengen fokusnya peminat sebanyak-banyaknya, nggak mau ngurusin lagi, itu bisa juga kayak gitu ya. Dan tanda kutip bisa juga seperti itu. Jadi gampangnya itu seperti itu gitu ya. Tapi kalau istilahnya mau menghandle lebih lanjut, gitu ya, mau melakukan pendekatan, itu bisa juga, nggak apa-apa juga, nggak dilarang juga, bahkan sangat disarankan gitu ya. Tapi kalau teman-teman istilahnya cara malesnya ya, cara dalam tanda kutip, itu teman-teman tinggal iklan sebanyak-banyaknya iklan gitu ya, kemudian ada peminat langsung disetorkan aja ke peminat gitu, nanti kita bantu handling gitu ya, teman-teman cari peminat sebanyak-banyaknya gitu.
Tuti ya, Bu Tuti. Nah, kurang lebih segitu prosesnya tuh ibu fokusnya di peminat, fokusnya di cari iklan sebanyak-banyaknya. Ketika ada yang ada yang kontak, setorkan ke formulir peminat, tanyakan nama, alamat, juga nomor WhatsApp, disetorkan ke formulir peminat. Nah, ibu dalam tanda kutip sudah selesai tuh tugasnya tuh, tinggal apa yang namanya ya, tinggal jalankan marketing langitnya aja, ibaratnya seperti itu gitu ya. Sambil tadi fokus iklan sebanyak-banyaknya lagi, tebar jala sebanyak-banyaknya lagi, gitu ya, seperti itu. Bisa dipahami ya, teman-teman semua ya. Apabila mengganti nomor WhatsApp, nomor termasuk nomor WhatsApp akan bermasalah di form setor pendapat nomor berbeda dari nomor pendaftar. Sebenarnya ini sih Pak, sebenarnya bermasalah sih enggak juga Pak, bisa kita telusuri ya. Tapi itu lebih ini aja Pak, lebih ibaratnya lebih repot aja kitanya gitu ya. Tapi kalau misalkan Bapak sudah ganti nomor peminat, kemudian di nomor di grupnya juga nomor yang baru ini, itu nggak apa-apa, pakai nomor yang baru ini aja, nggak apa-apa. Yang penting namanya sama Pak ya gitu ya. Takutnya ini kan yang namanya Paris aja nih gitu ya. Namanya Paris kan banyak gitu ya. Tapi yang punya nomor telepon seperti Paris ini cuma satu, nomor telepon kan unik gitu ya. Kalau nama bisa ini ya, bisa beda-beda, bisa sama gitu ya, tapi kan unik gitu ya. Seperti itu. Jadi kita istilahnya cuma menguncinya dari nama sama nomor WhatsApp, dari grup juga gitu ya. Karena misalkan dari Paris ini ada di grup 11, belum tentu di grup 1 sampai 10 nggak ada yang namanya Pak Rizky gitu. Pasti ada juga yang namanya, ada bukan pasti sih. Kemungkinan besar ada juga yang namanya Pak Rizky gitu. Jadi kita membedakan itu dari grup, dari nama, dari nomor WhatsApp gitu. Bang, cara teknisnya tolong di-share di grup, soalnya saya agak lupa teknisnya. Nanti presentasi ini nanti coba akan saya share ya di grup ya. Nanti akan di-share di grup presentasinya supaya pelajarinya lebih lanjut lagi. Dan link penting itu sebenarnya sudah kita sampaikan di deskripsi grupnya ya. Di deskripsi grupnya itu sudah ada ini link-link penting yang teman-teman bisa lihat di situ gitu ya. Jadi nggak lupa teman-teman untuk ada link penting itu gitu. Sudah jam 9.51 ya. Ini sudah ya teman-teman ya, sudah ya. Sudah, mudah-mudahan ada yang nyangkut, lanjut ya. Nah, jadi kita materinya sudah selesai sampai sini teman-teman ya, sudah selesai sampai sini. Saya akan memperkenalkan ibaratnya program-program Meta Property, program-program Meta Property untuk Anda para marketing freelance eksekutif ya, marketing eksekutif kami gitu ya. Pertama kita dulu ada private mentoring ya, ada private mentoring maksimal 10 orang per sesi. Ini bisa private, istilahnya private beriklan, private kalau cuma itu kita ada private iklan berbayar gitu ya, private apalah tentang marketing lah gitu ya. Tidak hanya di kupas teknis ya, tapi juga mindset dan juga kehidupan juga gitu. Ataupun bahkan bisnis Anda yang lainnya, misalkan itu bisa di mentoring juga gitu, seperti itu. Kemudian ada yang namanya AP komisi hingga 2%. Ini senilai 88.000 di sini. Lupa diganti nih. Senilai 88.000 plus ada pembelajaran eksklusif mengenai iklan berbayar, yaitu tentang Google Ads dan juga Facebook Ads gitu. Kemudian ada juga lagi mengenai ini ya, ada yang namanya leader marketing ya, leader marketing Amerta. Nah, teman-teman, jadi ini komisinya 3%, leader marketing Amerta ya. Naik 2 kali lipat menjadi 3% dengan investasi hanya 500, ini kita 450.000 ya. 400. Ada pembelajaran mengenai rekod pasukan jualan. Jadi teman-teman bisa closing tanpa teman-teman jualan. Nah, ini enaknya nih. Kalau punya pasukan penjualan, teman-teman bisa jualan tanpa jualan. Jadi teman-teman tinggal menghandle marketingnya aja. Seperti itu. Kayak gitu ya. Teman-teman ini ada program-program Meta Property gitu. Ini kalau ada peminat ingin survei tapi tidak ingin ikut jadi bagaimana Kang gitu. Jadi kita usahakan ya Bu ya, usahakan kita maksimalkan itu, kita usahakannya itu mereka itu ikut gathering gitu ya, mereka itu ikut gathering. Kenapa? Karena kalau misalkan nggak di harga gathering, kalau nggak ikut gathering maka itu nanti akan pembelian itu harga di harga normal gitu ya, di harga normal pembeliannya. Jadi kita edukasi di seperti itu, edukasi mengenai keunggulan gathering, mengapa mereka harus ikut gathering ya, untuk mendapatkan inilah hadiah undian atau hadiah tanpa diundi dan sebagainya. Itu kita informasikan di situ. Nah, kalau misalkan dia tetap mau survei aja, gitu, itu kita ya mau nggak mau tetap kita arahkan buat survei juga gitu. Tapi tetap kita ketika survei nanti kita juga arahkan untuk mengikuti gathering juga. Setiap calon buyer yang sudah di-store peminatnya, apakah bisa kita track prosesnya sampai mana?
Jadi teman-teman nanti secara berkala kita kurang lebih sekitar 3 atau 4 hari itu ada report report handling peminat, di mana kita tuh ada misalkan dari sisi sudah menyapai edukasi ke nomor berapa dan respon peminat itu seperti apa, itu kita kasih tahu juga ke para marketing ya. Nanti teman-teman akan ada dapat update-nya, update-nya itu akan dapat juga gitu. Kang, perlu ada isi form pendaftaran nggak untuk marketing nggak, atau hanya perlu isi form peminat customer aja dan kita hanya isi nomor HP dan lain-lain. Jadi teman-teman kalau sudah ikut Zoom ini, kalau sudah ikut grupnya, berarti teman-teman sudah terdaftar ya, secara nggak langsung teman-teman sudah terdaftar di marketing Amerta Property gitu ya. Jadi kalau sudah terdapat di grupnya, kemudian sudah dapat Zoom ini, karena ini Zoom ini bukan kita buka untuk umum ya teman-teman ya, ini hanya untuk yang ada di grup aja gitu. Kita bukan hanya untuk yang ada di grup aja gitu. Jadi teman-teman sebenarnya nggak usah isi form lagi gitu. Nah teman-teman ini aja, tinggal fokus isinya cara stok peminat aja, itu bisa nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa seperti itu. Ada lagi? Nah, jadi kita selama 3 minggu ke depan ini kita akan fokus mencari peminat sebanyak-banyaknya di proyek Parung ya teman-teman semua ya. Bahan materi segala macam akan kita share nanti di marketing tools itu. Gitu. Oke, ada lagi? Jam 10, alhamdulillah ya, pas jam 10. Oke. Kang Deva, mana Kang Deva? Ya teman-teman, kalau misalnya ada yang dibingungin mengenai langkah-langkah teknis dan lain sebagainya macam, itu teman-teman bisa share atau tanyakan ke para leader ini seperti Mbak Erina, Mbak Hesti, Kang Deva, Kang Alex. Jangan ragu untuk bertanya karena memang ini kesempatan ini jarang ya. Jadi gathering itu adalah kesempatan yang jarang, momen yang jarang, itu momen yang bukan momen yang ada terus-menerus ya. Bukan momen yang ada terus-menerus setiap bulan atau setiap pekan, itu bukan seperti itu. Tapi momen gathering ini adalah momen yang diciptakan sebenarnya, momentum itu diciptakan, event itu diciptakan karena memang cost-nya juga tinggi juga ini. Jadi tapi hasilnya juga lumayan juga gitu. Jadi momen itu diciptakan, teman-teman manfaatkanlah momen-momen ini gitu, momen-momen gathering ini manfaatkan supaya mendapatkan closing yang mudah-mudahan sih lebih dari satu, mudah-mudahan. Nah biasanya udah ada juga yang bisa closing lebih dari satu gitu. Kayak gathering yang kemarin yang terakhir di Bandung itu ada seorang marketing itu Pak Hartanto namanya, dia closing top sales-nya itu closing 5 atau 6 gitu, 5 unit atau 6 unit gitu. Dengan komisinya itu 1% ya, kalau 1% aja tuh ya 1% aja tuh sekitar harganya 500 jutaan, harga 400 sampai 500 jutaan itu sekitar 5 jutaan ya 1%-nya. Tapi dia 1,5%, di angka 7,5 juta dikali 6 udah hampir 40 juta ya. 40 lebih malah, 40 juta lebih ya gitu ya. Jadi itu lumayan sekali teman-teman ya. Teman-teman fokus 3 minggu terakhir ini fokus untuk mengalahkan gathering, insya Allah dapat, kalau misalnya lebih dari 1 unit, dapat sekian persen gitu ya. Amerta Property itu hanya jual komersil kah? Gitu. Untuk sekarang kita jualnya komersil aja, baik itu lebih ke perumahan baru ya, primary. Peminat yang nggak ikut gathering, apakah dapat promo yang sama dengan yang ikut gathering? Jadi kenapa kita adakan gathering? Karena memang ada promo-promo spesialnya. Jadi kalau misalkan nggak ikut gathering, maka itu promo itu nggak akan bisa didapatkan lagi, gitu ya. Karena kalau misalkan semuanya dapat promo gathering, itu acara gathering menjadi nggak spesial jadinya, gitu ya. Maka tuh harus ya, ikut gathering itu harus, gitu ya. Kalau misalkan nih, peminat tuh sudah NUP nih dia nih statusnya, dia sudah NUP, kemudian dia mendadak nggak bisa hadir gathering, gitu ya. Bagaimana caranya dia bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan harga dan promo-promo gathering? Itu dia bisa mewakilkan ke marketingnya, mewakilkan hadir, mewakilkan untuk pemilihan unit, itu bisa juga. Dan itu sering juga yang terjadi seperti itu gitu ya. Karena apa? Karena misalnya ada masalah-masalah mendadak gitu ya, ada keperluan mendadak seperti misalkan ada anak yang sakit gitu ya, ngantar ke rumah sakit gitu, atau lahiran kah, atau misalkan ada acara keluarga gitu ya, atau ada apalah gitu ya, acara mendadak yang ada. Nah itu bisa mewakilkan seperti itu. Dan itu sudah banyak yang kita sudah kita alami ya, seperti itu ya, yang mendadak nggak bisa gathering gitu. Tapi kalau misalkan dia belum NUP gitu ya, dia mau dapat promo gathering itu sulit karena kita
Kalau misalkan dia bisa, maka itu gathering itu jadi nggak spesial jadinya gitu ya. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Seperti itu ya teman-teman gitu. Jadi kita emang membuat acara gathering ini spesial gitu ya. Acara gathering ini adalah event yang spesial gitu. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, Kang Deva, monitor Kang Deva. Siap, Mas. Iya. Paling untuk saat ini sampai segitu dulu ya teman-teman semua ya. Apa namanya? Kurang lebih penjelasan seperti itu. Ini ada recordingnya juga, insya Allah ini ada recordingnya juga ya. Nanti teman-teman bisa recordingnya lagi. Atau teman-teman bisa lihat presentasi videonya juga, ada rekaman videonya juga mengenai presentasi ini secara lebih singkat ya. Kalau ini kan tadi 2 jam ya. Ada juga yang lebih singkatnya, yang versi 10-20 menit lah gitu. Ada versi singkatnya juga, nanti teman-teman bisa pelajari lah gitu. Kemudian link-link penting sudah kita share di deskripsi di grupnya masing-masing. Dan kemudian kalau teman-teman ada bingung masalah teknis, itu bisa kita leader agentnya masing-masing gitu. Oke. Cukup sekian dulu mungkin dari saya ya, cukup sekian dulu untuk malam ini. Zoom pertama ini, Zoom awalan ini cukup sampai sini dulu. Nanti akan ada Zoom-nya mengenai materi-materi teknis ya. Ini kita materi konsep dulu, materi konsep, materi mindset gitu ya. Kemudian ini dasarnya menjadi fondasi gitu ya. Nanti kita akan berjumpa lagi di training-training selanjutnya baik Zoom maupun secara offline. Pekan depan kalau nggak salah kita juga ada training offline ya, betul. Kalau nggak salah ya, teman-teman bisa daftar juga di situ gitu. Jadi ini adalah awalan ya, ini mengenai apa yang bisa teman-teman dapatkan di Amerta Property ini dan bagaimana konsep penjualan kita dan bagaimana teman-teman bisa memanfaatkannya. Nah mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkannya semuanya. Saya harap seperti itu. Saya undur diri dulu, pamit dulu. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Segala kekurangan dan kealpaan datangnya dari saya pribadi ya, segala kelebihan, segala hal yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cukupkan sampai segini. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Kang Nasuha yang telah memberikan materinya ya mengenai konsep dan mindset gitu ya. Jadi teman-teman perlu diketahui juga bahwa sebelum kita mempelajari teknisnya ya, itu sangat penting sekali kita untuk memahami dulu tentang mindset dan konsepnya gitu. Karena ada yang mengatakan bahwa keberhasilan kita itu yang sangat berperan penting itu adalah mindset kita gitu. Kalau mindset kita sudah betul, mindset kita sudah benar, itu insya Allah akan akan mudah dalam mencapai kesuksesan seperti itu. Nah, jadi gimana ya teman-teman, tadi sudah cukup paham ya untuk mengenai materi yang tadi disampaikan oleh Mas Wah gitu ya. Mudah-mudahan bisa paham ya, insya Allah gitu. Nanti kalau misalkan pun ada yang belum paham atau kurang paham, nanti boleh ditanyakan kepada leader, boleh ke saya, boleh juga ke leader yang lain seperti Kang Alex, kemudian Mbak Hesti dan juga Mbak Erina seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Zoom selanjutnya itu akan membahas mengenai teknisnya ya teman-teman ya. Itu. Jadi nantikan saja untuk Zoom next-nya itu. Nah, ada pengumuman juga nih teman-teman bahwa setiap weekend itu kita mengadakan training ya teman-teman. Ada training hari ini gitu, baru saja hari ini itu kita melaksanakan training Facebook Ads gitu bersama teman-teman marketing yang lainnya. Nah, kita alhamdulillah sampai sekarang itu sudah melakukan training sekitar 6 atau 7 kali training gitu ya, setiap pekannya gitu. Nah, training juga materinya kita berbeda-beda. Yang waktu awal itu kita membahas mengenai IG Boost ya, bagaimana kita share berikut di yang berbayar gitu. Kemudian minggu selanjutnya itu kita membahas mengenai product knowledge ya, product knowledge. Kemudian next week-nya itu kita mempelajari tentang Google Ads. Nah, Google Ads ini kita ada 2 sesi gitu pas minggu kemarin itu gitu. Nah, yang baru hari ini itu tadi kita bersama teman-teman yang mempelajari tentang Facebook Ads gitu. Bagaimana kita cara beriklan di Facebook yang berbayar gitu. Yang mana dengan mempelajari advertiser itu, Facebook Ads, Instagram Ads dan lain sebagainya, Google Ads itu akan menambah closing rate kita gitu. Menambahkan
kita untuk bisa closing lebih banyak seperti itu. Nah, bagi teman-teman sekalian yang ingin mengikuti trainingnya itu nanti kita akan umumkan ya. Kita akan umumkan melalui grup mengenai informasi trainingnya kapan dan kemudian lokasinya di mana gitu ya. Nah, untuk lokasinya sendiri itu kita mengadakannya di training office kita ya. Jadi kita training yang terletak di Bukit Cimanggu ya, di Kota Bogor gitu. Nah, sebelumnya juga teman-teman ada teman, kan banyak nih yang teman-teman dari Bandung ya, yang dari Bandung itu teman marketing kita sebelumnya juga ada yang berasal dari Bandung gitu. Jadi lumayan cukup jauh dari Bandung training ke Bogor, Kota Bogor gitu. Untuk kemarin itu Google Ads kalau nggak salah. Nah, banyak juga teman-teman yang dari Tangerang, Bekasi, Jakarta gitu yang jauh-jauh gitu datang untuk belajar bersama kita gitu. Belajar mengenai teknis beriklan seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Dan tadi terkait dengan pengumuman-pengumuman yang perlu teman-teman pahami dan ketahui, nanti akan kita share ya mengenai link Telegram official dan mengenai link konten untuk iklannya gitu ya, nanti akan kami informasikan melalui grup. Nah, untuk saat ini mungkin cukup sekian ya teman-teman. Kita sudah berada di penghujung acara pada Zoom meeting malam hari ini. Terima kasih banyak. Yang pertama kepada Kang Naswa yang telah memberikan materi. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Kang Naswa. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang telah hadir pada acara Zoom malam hari ini. Semoga saya doakan ya teman-teman semuanya bisa closing ya, amin. Mudah-mudahan ya bisa closing massal. Tetap semangat. Kalau misalkan biasanya kalau kita udah merasakan closing sekali itu kita kesannya udah closing teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa merasakan closingnya. Nah, caranya gimana ya? Caranya itu cari peminat sebanyak-banyaknya ya. Nah, cara nyari peminat itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara beriklan gitu, beriklan sebanyak-banyaknya. Nah, untuk iklan sendiri nanti akan kita berikan mengenai konten iklannya. Nanti ada di Amerta ya, yang tadi di-share oleh Kang Naswa. Nanti teman-teman bisa ngambil kontennya dari situ dan silakan untuk posting iklannya. Untuk tahap awal itu boleh di-request supaya penjelasan Kang Naswa tadi di orang-orang terdekat terlebih dahulu, boleh di status WhatsApp, kemudian status Facebook, Instagram gitu ya, postingan gitu. Kemudian ada juga giveaway ya teman-teman, tadi sesuai informasi Kang Naswa juga, nanti akan kami informasikan nih teman-teman yang, jadi nggak hanya sekedar kita bisa mendapatkan komisi dari menjualkan rumah gitu ya, tapi juga kita mengadakan giveaway yang mana itu bisa menjadi acuan atau menambah semangat teman-teman untuk beriklan lebih giat lagi gitu, lebih banyak gitu, sehingga nanti mudah-mudahan bisa mendatangkan banyak peminat seperti itu. Nah, untuk giveaway-nya tadi kan sudah dijelaskan ya, akan mendapatkan kemudian ada emas dan juga uang tunai seperti itu teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian ya. Sekarang sudah jam berapa ini? Sudah pukul 10 ya. Baik, sudah cukup malam ya. Baik, saya akhiri saja ya untuk Zoom meeting pada malam pada hari ini. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman sekalian, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan hanya dari saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan teman-teman untuk boleh meninggalkan Zoom-nya untuk melanjutkan kegiatan ataupun yang mungkin istirahat.